Oke, siap. Baik, aku share screen dahulu. Oke. Terlihat ya? Waduh, kelihatan nih. Oke. Baik, semuanya terima kasih sudah mendaftar dan turut berpartisipasi dalam Sabtu pagi ini. Jadi tata tertib acara hari ini adalah harap mematikan audio selama acara berlangsung. Admin akan mematikan audio saat memasuki ruangan. Seperti tadi, mungkin ada sedikit teman-teman yang ketika masuk otomatis mute-nya terbuka gitu ya. Jadi langsung kami mute kembali. Jadi selama acara berlangsung mohon untuk tidak mengaktifkan mic-nya. Lalu yang kedua, silakan bertanya melalui kolom chat box pada Zoom karena YouTube nanti akan di-share setelah acara. Jadi sekarang lebih ke chat box pada Zoom ya kalau ada apa-apa. Jadi kita bisa komunikasi interaktif aja gitu. Jadi nggak hanya satu arah, kalian boleh menyampaikan misalnya nanti juga ada sesi Q&A. Dan lebih di sini harap kolom chat digunakan untuk bertanya atau menjawab komentar hal yang penting gitu ya. Jadi kalau misalnya ada info-info dari kami juga tidak tenggelam ya teman-teman. Jadi kita meminimalisir nih supaya acaranya ini berjalan lancar dan teman-teman juga nyaman gitu. Lalu kemudian mohon tidak menekan tombol share screen sharing atau annotation ya teman-teman. Jadi selama saya men-share screen atau pembicara sedang share screen, mohon untuk tidak ditekan tombol share screen-nya gitu. Lalu yang selanjutnya, mohon tidak membagikan kode Zoom meeting kepada orang lain demi menjaga keamanan data pribadi. Juga ini demi kelancaran acara. Jadi saya mohon juga kepada teman-teman, rekan-rekan semua untuk tidak membagikan kode Zoom meeting ini kepada orang lain yang tidak mendaftar dan memang belum terdapat di database-nya kami gitu ya. Lalu nanti di akhir acara akan dibagikan link survei dan daftar hadir. Dimohon setiap peserta mengisi dengan lengkap sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Nah nanti mungkin di tengah-tengah ya, mungkin setelah acara berlangsung berapa lama, kami akan bagikan link absensi juga beserta link request untuk pembuatan e-sertifikat. Jadi nanti teman-teman terus dipantau aja di kolom chat box karena nanti ada info-info tertentu yang akan kami sampaikan juga di dalam kolom chat. Jadi terus dipantau ya teman-teman. Mungkin itu sih serangkaian tata tertib acara atau rules yang sudah saya bagikan. Mohon diikuti demi kelancaran acara kita bersama. Oke. Oke, baiklah. Mungkin aku tutup ini. Aku langsung ini ya. Mungkin ada beberapa video yang aku mau putarkan juga sambil menunggu juga yang lain. Sebentar ya. Share sound. Saatnya upgrade diri kamu dengan ikut pelatihan online. Karena dengan pelatihan online, kamu bisa meningkatkan skill, menambah relasi, mendapatkan materi dengan mudah, serta tersedianya pilihan pelatihan level pemula hingga mahir. Hemat waktu dan biaya, plus mendapatkan sertifikat. Yuk ikut pelatihan di LPK CP FTUI. Nah, mantap. Ya, itu juga adalah salah satu video dari rekan kami dari LPK CEP CCIT FTUI ya teman-teman. Lalu selanjutnya aku akan share. Ini adalah salah satu video portfolio dari pemateri kita hari ini. Jadi teman-teman boleh sambil menunggu juga kita akan menonton kembali ya. Sorry.
Oke, begitu ya teman-teman. Ada apa nih di chat? Oh, tidak buram ya. Oh gitu. Oh teman-teman mungkin ada beberapa yang mungkin karena sinyal kali ya. Karena kadang juga kalau misalnya buram itu karena ada ini sih apa jaringan. Mohon maaf tadi ya, tapi saya ini. Wifi saya kenceng Kak, mantap. Siap Kak, siap. Sebentar ini aku mute. Oke. Oke, baiklah. Live in lagi, suaranya nggak ada. Oh, suaranya nggak ada Kak. Oke, oke. Tidak apa-apa. Tapi masih buram. Oke. Masih agak buram ya. Sebentar. Oke, mungkin tadi coba ya, aku coba share screen lagi. Mungkin tadi ada sempat ini ya. Screen. Oke, segini apakah masih buram teman-teman? Aku share screen. Enggak, Kak. Oh, enggak, oke. Mantap. Oke, siap. Mungkin tadi ada sedikit masalah dari akunya ya. Oh, sama tapi tidak separah tadi. Oke, baik. Mantap, jelas wis. Oh, sorry. Yang ini ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman yang baru masuk bergabung. Mungkin ada yang beberapa belum di unmute, jadi aku mute selama acara berlangsung. Jadi nanti kita bisa saling berkomunikasi, berbalas info penting di kolom chat box ya. Nanti juga kalaupun ada yang mau bertanya silakan, kami persilahkan gitu ya. Ini ada yang annotate ya? Tidak bisa. Bentar. Oh, waduh, udah ada yang langsung menanyakan ini aja nih. Oke, nanti kita ini dulu ya Kak, kita menyimak dulu paparan dari pemateri kita hari ini. Oke, siap. Jadi kita sambil menunggu lagi ya, mungkin tadi aku sudah tampilkan juga beberapa video. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang masih bergabung ya, masih berusaha menginginkan sinyal. Oke, siap. Oke, baiklah. Mungkin ini sudah lumayan juga nih, sudah 200-an partisipan ya hari ini di hari Sabtu pagi, mantap. Mungkin ada beberapa yang belum sarapan, nggak apa-apa, karena saya juga belum sarapan. Nanti langsung di rolling, maksud saya langsung direkap gitu ya di jam makan siang setelah selesai webinar gitu. Oke, mungkin hari ini juga teman-teman bertanya-tanya nih. Hari ini kita mau ngapain sih gitu ya. Apalagi kan judul webinar kita hari ini tuh adalah cara cepat belajar animasi bersama salah satu animation supervisor bernama Aris Setiawan. Jadi sebelumnya aku infokan dulu Mas Aris ini dulunya sudah mengerjakan proyek-proyek nasional maupun internasional. Dulu beliau pun sendiri berawal dari seorang 3D animator lah ya, jadi artis dulu gitu. Lalu setelah itu sekarang beliau sudah menjabat sebagai supervisornya animasi gitu di salah satu studio bernama
Depok Animation Center gitu, dan juga Mythologic Studio. Nah, ini sangat menyerukan sekali nih teman-teman, karena beliau ini sebenarnya sungguh sangat sibuk. Jadi saya juga minta waktunya tuh, Kak, 1,5 jam aja nih, soalnya saya pengen Kakak tuh menjelaskan mengenai cara cepat belajar animasi itu seperti apa gitu. Biar teman-teman yang mungkin juga ada yang misalnya baru mau belajar tentang animasi, atau misalnya mau menjurus ke sana gitu ya. Mungkin di sini ada yang anak SMK, kuliah, atau misalnya juga ada yang bekerja gitu ya. Tapi mungkin mau tahu nih tentang animasi lebih jelas gitu ya. Dan mungkin nanti akan dijelaskan juga nih sebenarnya animasi itu apa sih gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum terlalu maksudnya mencari nih misalnya animasi itu sebenarnya apa sih pengertiannya gitu ya. Mungkin kita sebelum itu kita harus dengar juga dari pemampar kita. Mungkin kita langsung panggilkan aja ya, karena beliau tadi saya minta off cam biar nanti ketika muncul gitu. Jadi memberikan surprise gitu ya. Oke, Kak Aris Tio Setiawan boleh on cam. Tempat ada gak ini? Jangan-jangan dia ke toilet nih. Halo Kak Aris. Oh iya, halo halo. Nah, Hai semua. halo Aku Kak Aris. aku sampai Wah. lupa kalau aku yang berbicaranya, berasa Waduh. peserta. Waduh, kok begitu? Terlalu menikmati saya. Jangan-jangan Terlalu karena menikmati. kebiasaan ngikutin webinar ya Kak. Jadi peserta. Iya ini. Halo, kenalin semua. Aku Aris Setiawan gitu. Bisa dipanggil Aris gitu. Biasa dipanggilnya Aris sih. Nah, seperti katanya tadi Mbak Feni ya gitu. Aku ini kalau boleh kenalan sedikit, aku animation supervisor-nya Depok Animation Center, dan juga yang sama juga sama Mythologic Studio. Soalnya Mythologic dan DAC dan Depok Animation Center atau DAC itu punya hubungan yang erat gitu. Jadi ya bisa disebut salah satunya lah gitu aja. Nah, terus apa lagi ya? Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menyempatkan hadir ya di sini ya, hari Sabtu pagi di waktunya mestinya istirahat ya. Tapi kalian dengan semangatnya nih datang ke sini ya untuk mendapatkan ilmu yang ya sekiranya aku kayak sharing-sharing aja sih, sharing-sharing santai aja ya gitu ya. Boleh Ibu Siti, halo. Wah. Aku suka nih semangatnya nih, pada ada ratusan orang nih, 295 orang ya kali ini yang datang semua ya. Yap. Pagi-pagi untuk mendengarkan celotehanku di sini ya. Ya, Feni, kalau gitu, Mbak Feni, kita langsung ke materi atau gimana nih? Oke, langsung aja deh Kak. Mungkin udah pada menunggu, sudah sangatlah tidak sabar gitu ya. Nah, semoga materi yang aku bawakan hari ini bisa menolong buat kalian ya, sharing-sharingku, dan sifatnya ini sharingnya lebih santai, nggak terlalu masuk ke teknis, tapi sesuai dengan temanya itu gimana sih tipsnya untuk belajar animasi secara cepat ya. Nah, terus habis itu, ini mungkin di sini karena aku bikin acaranya santai aja, mungkin nanti aku orang ini suka bercandaan ya, jadi mungkin beberapa dari kata-kataku itu yang keluar mungkin ya ya bisa dianggap mungkin beberapa itu cuma bercandaan. Jadi kalau misalnya antar aku ada salah kata atau gimana, mohon dimaklumin ya. Sorry, kameranya goyang-goyang terus katanya. Oh iya, memang nih, ada sempat masalah ya Kak? Enggak, emang lagi joget aja dari tadi. Wah, joget apa nih, TikTok? lagi ngonten TikTok nih. Enggak. Emang kamera tuh agak-agak gimana ya? Sudah dong. Ya udah. Kamera bisa joget. Iya, kamera tuh emang gitu. Bisa kok, saya juga sering ngerasain tiba-tiba ke ini teplek, dia goyang ke atas, ke bawah, goyang lagi gitu. Iya ini. Emang lagi suasananya kan malam minggu biasanya itu ya, dugem. Suasana gitu deh. Waduh. Aduh. Oh ya, aku share screen dulu deh kalau gitu ya. Oke, siap Kak Aris. Share screen. Udah pada kelihatan belum? Oke, sudah Kak, sudah terlihat ya. Kalau di aku sudah. Nanti Mbak Feni kalau ada pertanyaan-pertanyaan aku dibantu ya, soalnya di sini nggak gitu kelihatan nih kalau aku fullin screen-nya. Oke Kak, ya, soalnya layarku cuma satu di sini. Siap. Nah, jadi kalau aku fullin kayak gini kan nggak kelihatan ya semuanya. Ini aku hide aja dulu. Pindahnya gimana? Ya udah mentok, ya udahlah. Ya bingung dong. Nah, ini. Yuk kita mulai sama-sama. Cara cepat belajar animasi dari
Gue Arisnya Setiawan. Nah, kok bisa dicoret? Oh. Tolong dihapus dong. Itunya dulu. Mungkin tadi saya Annotate-nya. juga, iya, teman-teman jangan ada yang annotate atau share screen ya. Tadi kan rules juga tadi sudah dibacakan di awal. Iya nih. Malah tak lanjutin. Ngapusnya gimana sih? Ini aja Kak, biasa sih kalau aku stop share dulu, abis itu share screen ulang. Oh gitu? Gitu, Oke, iya. oke. Oke, Fanny. Oke. Agak jempol dulu. Mantap. Stop sharing. Oh, ini bisa dihapus kok. Oh, bisa. Oh, ini bisa clear all drawings. Nah, oke. Oke. Siap. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, tips-tips cara belajar animasi dengan cepat. Nah, pertama aku mau kenalin dulu ya. Mau kasih kalian tahu tuh sedikit penjelasan aja apa itu animasi gitu. Nah, mungkin aku pengen tahu sih dari kalian tuh, kalau kalian tuh mengertinya itu animasi itu apa sih? Apa aja sih animasi? Aku pengen tahu nih pendapat kalian juga nih. Boleh tentang dijawab di animasi. kolom chat ya, buat Ya, teman-teman. aku juga pengen lihat dong jawabannya apa aja. M. Taufik, gambar bergerak. Oke, gambar bergerak, gambar kartun, gambar gerak, video kartun, gambar bergerak digital, animasi gambar bergerak yang dijadikan movie, gambar kartun yang bergerak, gambar bergerak, medium cerita. Waduh, ada yang ini nih, gambaran wibu. Gambaran wibu. Gambar wibu maksudnya, gambar seni chatnya. digital. Gambar bergerak dari beberapa frame ya. Oh iya, gambar banyak bergerak juga ya. berurutan, gambar yang bercerita, motion, film dari hasil gambar. Waduh, ini ada yang lengkap, animasi bukan gambar bergerak dari sekumpulan objek, dari sistem bla bla bla. Ini pasti itu ya, Wikipedia ya. Searching ya. Searching ya di Google. Film dari pengolahan gambar, hasil expression animator, animate gambar bergerak yang seolah-olah hidup, segala macam. In between Kak, waduh ini udah yang masuk teknis banget ini, ngomong pakai bahasa teknis in between. Gitu. Udah ada yang tahu nih. Gambar bergerak terus frame-frame yang dikumpulkan menjadi satu, bla bla bla. Oke deh ya, kalau gitu, nah aku lanjut lagi ya. Apa tuh? Nah gini, aku full screen dulu. Nah ini, kan sebenarnya animasi itu sebenarnya ada teorinya juga segala macam ya, tapi di sini aku bikin simpel aja. Nah, kalau menurut bukunya ini Disney Animation Illusion of Life, ada nih buku bagus itu yang dikeluarkan sama Disney itu. Nah, dibilang itu apa namanya, animasi itu adalah ilusi dari pergerakan, ilusi dari kehidupan gitu. Di mana kehidupan yang ada dicoretkan ke dalam kertas, di atas kertas dulu kan mediumnya masih 2D ya, belum ada digital gitu ya. Jadi dia nyebutnya adalah illusion of life, di mana kehidupan yang ada itu dimasukkan dan seakan-akan ditranslate ke kertas, ke medium yang berbeda, yang menjadi serangkaian gambar gitu. Nah, jadi yang kalian tadi bilang itu adalah gambar yang bergerak, segala macam, gitu. Gambar yang bergerak, ekspresi dari animator, gitu, kumpulan gambar yang jadi satu, segala macam itu in between, segala macam. Nah, itu sebenarnya benar dan nggak salah, gitu. Emang itu adanya animasi, sebulan gambar yang bergerak, kalian taunya itu kan. Nah, tapi gini, aku lebih suka menyebut animasi itu bukan cuma illusion of life, gambar yang bergerak, atau misalnya 10-an gambar yang digerakkan gitu, 10-an gambar yang digerakkan satu persatu, disusun sedemikian rupa, misalnya dalam jumlah 24 frame per second atau beberapa frame per second yang ditentukan untuk menjadi gambar wibu juga tadi bilang kan, animasi wibu segala macam itu juga. Nah, aku lebih suka menyebutkan animasi itu sebagai art of movement gitu. Kenapa aku bilangnya art of movement? Karena gini, dalam animasi itu bukan cuma pergerakan yang kita terjemahkan ke dalam media yang berbeda, tapi di sini ada unsur art-nya di depan, makanya di sana art of movement gitu kan. Ada unsur art-nya di sini. Nah, jadi itu adalah hal yang nggak boleh kita lupakan kalau kita belajar animasi. Jangan karena kita terlena dari struktur teknisnya aja segala macam itu, jadi kita lupa kalau yang kita hasilkan di sini adalah art.
adalah suatu bidang seni, adalah suatu seni gitu. Seni yang bisa dinikmatin oleh orang banyak, seni yang inspirasi, seni yang bisa membawa gejolak emosinya orang-orang dan yang lainnya gitu. Jadi nggak cuma pergerakan aja, tapi di sini ada unsur artnya yang penting gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma bikin animasi tanpa kita pikirkan emosinya, tanpa kita pikirkan dari segi artnya segala macam, itu cuma seakan-akan cuma gambar aja, seakan gambar yang bergerak. Tapi gambar yang bergerak itu, animasi yang kita bikin itu tidak mempunyai soul, tidak mempunyai perasaan, dan orang-orang pas ngelihatnya itu juga bakal berasa gitu. Ah, ini mah cuma gerak-gerak biasa aja gitu. Tidak ada unsur art, tidak ada unsur feeling atau perasaan yang dimasukkan oleh kreatornya ke dalam hasil karyanya dia. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah, kalau itu pendapatku. Ya guys ya. Kayak mau nonton jadinya objek gambar bergepeng. Gepeng itu apa maksudnya? Ngeflat. Nah, kita lanjut lagi ya. Kok nggak mau? Nah, kalau yang kita tahu nih, aku mau kasih tahu dikit. Animasi itu ada banyak macamnya kan ya. Ada 2D animation, ada stop motion, ada juga 3D animation dan segala macamnya gitu. Nah, kalau aku sih berfokus di 3D animation. Soalnya sekarang itu adalah bukan gimana-gimana ya, tapi memang sekarang itu, kalau zaman sekarang itu yang paling banyak dibutuhkan dan yang paling memang populer itu adalah 3D animation. Kenapa bisa 3D animation yang paling populer? Karena berkembangnya teknologi sekarang itu. Kalau 2D animation mungkin masih ada beberapa, tapi sekarang itu kebutuhannya juga di industri, dan kalau kita lihat ya, misalnya di Netflix lah, dimanapun itu, misalnya Netflix, Amazon Prime, atau segala macamnya, atau film di bioskop, atau layanan service streaming lainnya, itu yang paling banyak itu adalah 3D animation. Soalnya sumber daya yang paling tersedia kali ini paling banyak, dan teknologi yang paling mumpuni yaitu 3D animation. Nah, stop motion mungkin ada beberapa studio yang bikin. Nah, contohnya yang aku kasih gambarnya di sini. Ada yang tahu itu nggak, Kubo and the Two Strings? Wah, tahu. Nah, tahu. Nah, itu. Nah, aku takutnya ini nggak populer. Udah 2 kali nonton, keren banget. Aku juga sudah 2 kali nonton sih film ini. Walaupun dulu belum nonton di bioskop ya, tapi nonton itu ya, downloadannya ya. Di sore internet. Iya, aku juga pernah lihat tuh proses behind the scene-nya. Keren banget tuh. Dia kerennya satu-satu. Oh, Missing Link aku belum nonton. Missing Link bahkan. Tahu itu Missing Link bahkan. Oh. Ini dari studio Laika. Shaun the Sheep. Shaun the Sheep aku juga belum. Shaun the Sheep, aku nonton nggak ya Shaun the Sheep ya? Lupa deh. Penguin Madagaskar. Penguin Madagaskar kan bukan 3D, bukan itu ya, stop motion ya. Tapi 3D animasi ya, Penguin of Madagaskar. Kalau Corpse Bride, iya, aku tahu juga Corpse Bride yang Tim Burton dulu itu. Yang tengkorak itu kan Corpse Bride. Iya. Nah, sebenarnya ini 2D, 3D animation, bahkan stop motion itu prinsip-prinsip animasinya itu sama gitu. Prinsip-prinsipnya 12 principle of, kalau kalian tahu ada yang namanya 12 principle of animation. Nah, 12 principle of animation itu adalah itu, kalian ntar bisa cari-cari sendiri ya. Aku nggak kali ini kayaknya nggak bakal sharing tentang teknis banget ke sana. Nah, tapi itu kalian bisa cari-cari infonya. 12 principle of animation itu adalah kayak tools wajib, bukan tools ya, kayak Bible wajib yang harus dipahamin oleh animator gitu. Itu kayak kiblatnya, kitab sucinya para animator. Penyembah-penyembah animasi, asik. Bercanda ya, gitu, bercanda ya. Ya, penyembah animasi, ntar malah di itu kita dituntut. Nggak ada agama animasi ya, gitu ya. Masa Tuhannya si itu sih Tim Burton atau Disney? Bukan, animisme. Agama yang kiblatnya ke arah animasi, bukan gitu. Tuhannya Mickey Mouse? Enggak. Waduh. Bukan. Jangan, bukan. Nabinya bukan itu ya. Nabinya bukan John Lasseter ya. Kalian tahu John Lasseter siapa? Saya wibu, Kak. Waduh, ada yang ngaku-ngaku wibu. Saya juga sih suka nonton anime beberapa. Soalnya seru juga sih anime gitu. Ya kan, penikmat saja. Tidak sampai segitunya gitu. Belum sampai cosplay kok, tenang aja aku. Cuma menikmati aja. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Lanjut ke
Ini nih cara cepat belajar animasi. Nah, kalau kalian di sini menganggapnya cara cepat belajar animasi itu gimana sih gitu. Nah, gini ya. Kalian jangan berharap nih setelah kalian selesai menonton webinar ini tiba-tiba kalian jago ya animasi ya. Enggak. Aku mau patahkan dulu asumsi kalian kalau misalnya belajar animasi itu dengan cepat itu begini. Enggak. Yang aku mengajarkan di sini ini, kalian itu bukannya mangga yang dikarbit ya. Kan kalau mangga, tahu kan kalau mangga yang belum matang dimasukin ke beras, tiba-tiba besoknya matang. Pernah dengar cara itu enggak? Belum, belum. Belum tahu ya? Speedrun. Ya gitu. Kalau mau dicoba aja ya ntar ya. Itu. Alpukat katanya bisa. Bisa tuh kalau misalnya alpukat atau misalnya jambu, mangga itu katanya gitu kalau belum matang ya, kalian masukkan ke beras tuh, ditumpuk pakai beras, ditutup pakai beras. Itu besok-besok itu matang. Kayak manis gitu loh. Kalau pisang aku nggak pernah nyoba ya kalau pisang ya. Tapi boleh dicoba itu. Nah, setauku juga itu ada kalau misalnya HP kalian kerendam sama air tuh, masukin beras katanya tuh. Itu juga bisa tuh. Bisa matang berasnya. Bisa matang bisa pisang HP-nya. Enggak, bercanda ya. Nah, ini. Tapi di sini aku mau ngajarin nih, bukan cara cepat dan instan untuk belajar animasi. Bukan itu, Ferguson. Tapi lebih ke gimana cara efektif bagi kalian yang ingin belajar animasi. Ya, di sini ya. Ini jadi bukan cara instan, cara cepat, selesai gitu webinar ini kalian tiba-tiba jago animasi. Enggak gitu, enggak ada kayak gitu. Apapun di bidang animasi atau di bidang lainnya gitu. Ya, kenapa, Kak? Ya, cepat atau enggaknya itu bergantung pada kalian sendiri. Tapi cepat atau enggaknya kalian belajar itu ada bergantung pada cara efektifnya kalian belajar. Kalian belajar tuh sudah efektif belum gitu. Step-stepnya itu udah benar atau belum? Tempatnya kalian mencari ilmu itu sudah benar atau belum gitu. Tempat kalian mencari referensi apa segala macam itu sudah benar atau belum. Nah, itu yang akan aku sharing ke kalian ya. Nah, tapi aku mau kasih tahu juga sih. Ini kan karena aku jelasin tentang cara efektif belajar animasi, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk kalian bertanya tentang teknis sedikit mungkin lewat grup, atau kalian mau tanya juga tentang industri animasi itu gimana sih gitu, industri 3D animasi di Indo itu gimana sih, kakak lagi ngerjain proyek apa segala macam, sulit atau enggaknya. Nah itu kalian monggo deh boleh tanyakan di grup. Kak kenal Bimo Anggarekso nggak di SMA Ciomas? Waduh, saya belum pernah main ke Ciomas ini, Mas Bayu. Jadi Kak Bimo Anggarekso, nah aku belum kenal, belum tahu sih. Mungkin someday kalau aku main ke sana aku bisa kenalan ya ke dia ya. Ada bilang Kak Aris jadi kang buah. Iya, dulunya saya berprofesi sebagai tukang dagang buah dan sayur yang biasa keliling-keliling di komplek pagi-pagi. Menjiwai banget. Nah, gini ya, aku mulai langsung ya ke next slide-nya ya. Harus klik dulu. Nah, ini. Pertama, ini kalau kalian benar-benar blank ya, kalian nggak tahu, ini benar-benar kosong dan nggak tahu memulai dari mana untuk belajar animasi, kalian bisa cari tutorial online ataupun offline. Ini adalah cara yang paling mudah nomor 1 kalau kalian ingin belajar. Nah, tutorial online, kalau sekarang offline kalian bisa ke toko-toko buku yang ada lah. Entah itu Gramedia, entah itu Karisma, ataupun apapun itulah. Free Plus, atau misalnya Kinokuniya atau apa gitu, terserah. Itu banyak buku-buku yang mengajarkan tentang animasi di sana. Nah, yang kedua, sekarang kan internet sudah cepat ya kalian ya, cuma bermodalkan kuota HP pun kalian bisa akses YouTube, kalian bisa akses Vimeo, kalian bisa akses tuk-tuk yang lain. Itu kalian bisa akses sendiri lewat HP kalian. Nah, apa nih, Rahmat, gambar apa nih? Aku lanjutin deh. Bukan gambar yang gitu ya. Nah, ini kalian bisa cari tutorial di online. Nah, aku kasih lihat sedikit deh. Mungkin kalau tutorial online gitu, misalnya kalian bisa cari apa aja. Bentar. Close. Bentar. Kok nggak bisa di close ya? Nah, ini aku contohin ya di YouTube. Kalau kalian buka YouTube sendiri ya. Nah, ini. Kalian bisa animation tutorial. Banyak banget deh. Tuh.
Bahkan pas aku ngetik animation tutorial, bisa langsung ketemu tuh di sini depan, 12 Principle of Animation. Kalian bisa buka langsung tuh animation tutorial di situ. Ada frame by frame breakdown, segala macam, how to sketch more animation. Kalian bisa langsung ke sini, misalnya animation 3D tutorial. Bisa juga tuh beginner's guide, segala macam. Kalian kalau nggak bisa, animation 3D for misalnya newbie. Tuh, bisa beginner tutorial animation 3D, beginner, misalnya beginner 3D animation tutorial. Dia lagi. Cuma dia paling populer ya, itu kayak beginner tutorial 5 mechanics segala macam. Atau misalnya kalian juga bisa buka gitu, misalnya kalau kalian tahu itu ada tempatnya misalnya dapur animasi ya. Ini kan acara juga bekerja sama dengan dapur animasi ya. Dapur animasi itu ada banyak di sini, ada banyak tutorialnya, baik dia 3D animasi ataupun apa yang kalian pelajari gitu. Kita lagi live nih di sini. Tapi kalau misalnya itu 12 Principle of Animation, aku juga pernah bikin dulu tutorialnya dari dapur animasi. Nah, itu gratis juga itu di sini dapur animation, 12 Principle of Animation. Ada 3 part. Kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya mau tahu benar-benar basicnya animasi itu apa sih? Apa yang tadi aku bilang Bible-nya animator itu 12 Principle of Animation itu apa aja. Nah, kalian bisa lihat videonya sendiri. Itu berbahasa Indonesia kok, tenang. Kalian pasti bisa mengerti. Bukan bahasa Jawa, Sunda atau bahasa daerah lainnya. Bukan bahasa Inggris juga. Itu masih bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi itu adalah cara paling gampangnya untuk belajar animasi awal-awal. Blender simple. Buat anime, dari atas ya blend. Awal belajar Blender pasti pakai donat. Wah, aku kurang tahu ya ini. Aku belum pernah pakai pakai Blender. Nah nih, APK yang paling gampang untuk buat animasi apa ya Kak ya? Wah, ini pertanyaan ke IT banget ya, APK ya. Kalau aku lebih ke 3D animasi ya. Kalau misalnya aku itu kan bagiannya ke IT engineering-nya, software engineer-nya. Nah, aku kurang tahu sih. Kalau dulu sih aku pernah belajar, aku pernah kuliah IT juga itu sebelum kuliah animasi ya. Dulu itu sih aku pakainya Java sih. Cuman sekarang aku kurang tahu nih update-nya apa yang paling baru gitu. Buset, masih ada Vimeo, masih dong Vimeo. Cuma aku sekarang itu lebih lihatnya YouTube aja, lebih mudah aksesnya. Soalnya Vimeo harus pakai itu apa? Pakai VPN. HP kudu spek gede minimal RAM giga. Nah, Kak software apa yang dipakai gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingin belajar animasi gitu, banyak software yang bisa kalian pakai sebenarnya. Kalau misalnya 3D animasi, nah tadi kan ada disebut-sebutin namanya Blender. Blender itu gratis, itu salah satu software yang paling populer. Nah, tapi ada software lainnya yang namanya Autodesk Maya. Nah, kenapa Autodesk Maya? Nah, aku juga di industri itu pakai Autodesk Maya. Nah, Autodesk Maya ini adalah salah satu software yang paling banyak dipakai di industri. Soalnya kalau industri itu kita nggak bisa milih-milih software, tergantung misalnya kliennya gitu. Nah, aku kasih contoh deh, proyek yang kita lagi kerjakan sekarang adalah proyek Kiko dari MNC. Nah, Kiko itu pakai Autodesk Maya 2016. Nah, jadi kita sebagai ini, Autodesk Maya 2016. Jadi kita sebagai pelaku industrinya itu yang ngikutin apa yang kliennya mau gitu. Kalau dia pakai pipeline-nya pakai Autodesk Maya, kita pakai Autodesk Maya gitu. Kalau klien kita pakai Blender, ya kita pakai Blender gitu. Sebenarnya kalau mengenai software gitu, software itu cuman kayak media aja gitu. Cara kita bikin animasinya gimana. Yang kita harus pelajarin dari misalnya animasi itu adalah teknisnya, pemahaman kita tentang animasi gitu loh. Jadi apapun software yang dipakai itu nggak masalah. Ya, anggapnya gini, kalau kalian belajar gambar gitu, belajar gambar ya, gambar manual, live drawing gitu. Nah, kan awal-awal kalian kan diajarin pakai pensil ya. Nah, tapi kan next-nya itu, kalau kalian udah bisa skillnya gambar, entah itu kalian pakai bolpen, entah itu kalian pakai kayak charcoal, entah kalian itu pakai spidol, itu kan nggak masalah. Itu cuma media dan alatnya aja gitu. Ya kan? Nah, yang terpenting itu adalah skillnya, soft skillnya kalian harus miliki dan mengerti. Gitu. Toontastic, nah Toontastic aku belum pernah tahu. Anime tipe 2D dan stickman bisa pakai stick animation. Nah, thank you infonya Kamaludin. Semester depan aku ada pilihan mata kuliah animasi di kampus. Menurut kalian ambil nggak ya? Wah, itu bebas sih, Felicia. Kalau misalnya tertarik ke animasi, ya nggak ada salahnya kalian ambil-ambil aja gitu, mumpung ada mata kuliahnya kan gitu.
Blender simple, bla bla bla, C4D, Cinema 4D. Nah, Cinema 4D juga bisa, cuma Cinema 4D itu lebih ke itu motion grafis biasanya. Bisa animasi juga, tapi Cinema 4D itu biasanya dipakai oleh orang-orang motion grafis buat bikin iklan, buat bikin grafik motion grafis, 3D motion grafis gitu-gitu. Tapi kalau misalnya buat yang kayak aku kan lebih ke 3D animasi yang buat pembuatan film animasi ya. Itu biasanya lebih ke Blender atau Autodesk Maya. Gitu. Monggo, tapi speknya kudu gede. Ya spek menyesuaikan, tapi kalau untuk belajar nggak peduli spek deh. Kalau kalian pengen punya keinginan dan keinginan dan tekad yang kuat, walaupun spek kalian pakai laptop segala macam itu masih bisa belajar kok. Dulu malah aku belajar animasi awal-awal itu pakai laptopku juga itu. Laptopku sampai sekarang udah meledak gitu, udah rusak. Karena seringnya aku pakai render gitu, belajar render dulu kan segala macam gitu kan. Dulu tuh aku ngerender tuh kayak ngasilin gambar gitu. Kalau kita 3D itu ini sedikit ya, ini kayak melenceng dikit ya, rendering. Nah, itu render itu proses menghasilkan gambar kalau di proses 3D animasi. Dari yang dia cuma wireframe kayak gini, itu di render pakai render engine-nya untuk menghasilkan gambar yang realistis gitu, sesuai dengan render engine-nya. Nah, dulu aku pakai laptop nih tuh, render kayak gini. Sekali nge-render itu bisa 1 jam gitu. Dan aku pakai terus kan, lama-lama motherboardku rusak. Terus nggak bisa dipakai lagi laptopnya. Viral Paka, aku nggak pernah. 3ds Max atau Maya berat nggak ya untuk laptop? Biasanya sih kalau misalnya laptopmu i3 atau i5 itu udah bisa kok di sana. Kalau untuk belajar animasi aja, animasi itu bisa. Asal jangan kamu pakai untuk render. Kalau kamu pakai untuk render, soalnya render itu agak-agak itu perlu power yang consuming gitu. Perlu daya yang gede, perlu spek yang gede. Jadi kalau kamu punya laptop yang speknya nggak terlalu oke gitu, kayak pengalamanku dulu, jangan terlalu sering dipakai render, ntar bisa meledak laptopmu. Bisa rusak. Komputer untuk high end untuk animator nggak juga sih, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini komputerku yang sekarang aku pakai ini sih udah komputer dari 7 tahun yang lalu. Kalau untuk sekarang sih komputer high end yang paling baru sih udah overkill banget ya. Kalau komputerku ini udah i7 sih, tapi i7 generasi yang kedua gitu. Itu udah dari 7 tahun yang lalu. Dulu pas aku kuliah masih pakai ini. Ya sampai sekarang bisa aja aku pakai kerja gitu. Terus habis itu, ini tadi aku udah jawab, itu bla bla bla. Lisensinya komersial. Nah, kalau aku itu karena industri, iya lisensiku itu komersial. Nah, tapi kalau kalian pakai Autodesk Maya, itu ada yang namanya student version. Kalau kalian mau belajar Maya, itu carilah yang student. Nah, itu student education software. Biasanya dia kasih 1 tahun license. Kalau kalian masih berstatus sebagai pelajar. Nah, gitu. Kalau nggak bisa gambar, gimana, Kak? Gini. Sebenarnya ya kalau belajar 3D animasi itu, yang kalian harus pahamin itu adalah 12 principle of animation. Yang tadi itu. Principle of animation. Nah, kenapa kalau misalnya bisa gambar itu, kalau kalian bisa gambar, itu agak sedikit membantu sedikit untuk kayak bikin posenya segala macam, karena kalian terbiasa menggambar, apalagi kayak menggambar kayak pose karakter apa segala macam, itu bakal membantu pada saat kalian membuat pose di 3D-nya. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa gambar pun, itu nggak apa-apa. Soalnya kan sekarang udah 3D kan, nah 3D. Nah, kalau udah 3D itu kan karakternya itu kan sudah ada gitu, udah ada bentuknya. Jadi kalian kalau misalnya pakai program Blender, Maya atau apapun itu, karakternya itu tinggal diposein aja. Kayak kalian lagi main itu loh, action figure. Kalau nggak stop motion, cuma bedanya ini digital aja gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa gambar nggak masalah. Gitu banyak kok seniorku dulu, aku tanya bisa gambar nggak mas gitu. Nggak bisa. Gambarnya kalau aku lihat jelek banget deh. Paling bisanya gambar stickman gitu doang. Tapi animasinya bagus banget, 3D animasinya bagus banget. Soalnya dia paham sama 12 principle of animation, terus habis itu kayak paham gimana cara bikin pose yang bagus, posisi karakter di kamera yang bagus, pergerakan yang bagus itu gimana gitu. Nah, jadi hasilnya bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau ditanya dia bisa gambar atau enggak, dia nggak bisa gambar gitu. Nah, terus ini diingatkan lagi ya guys ya. Kalau misalnya pengen tahu dengan penyelenggara kita LPKC
CEPFTUI, bisa follow akun medsosnya dia ya di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain websitenya juga, segala macam bisa dicek ya. Si 4D nggak lag. Wah, itu tergantung spek-speknya masing-masing aja ya. Kak, gimana bisa sampai kerja di Maris TV? Apakah Kak mengenalkan diri, kenal animator di sana, atau mereka nemu Kakak? Wah, nemu aku sih enggak ya. Itu kayak seakan-akan aku memang bibit unggul dan ditemuin langsung di sana. Waduh. Nah, dulu itu sih ini lebih ke koneksi sih. Ini aku nanti akan ada hubungannya sama yang penjelasan di slide berikutnya, tips animasi yang berikutnya ya. Habis ini ya, habis jawab pertanyaannya aku akan lanjut lagi ke presentasinya. Nah, dulu itu ceritanya aku kuliah itu ya. Aku kuliah di SAI Institute di Jakarta Selatan itu. Nah, kebetulan di sana salah satu dosen animasiku itu yang kerja di studionya itu di Studio One Animation namanya gitu. Nah, aku jadi muridnya di sana. Nah, pas itu udah selesai lulus dan animasiku lumayan bagus. Nah, lewat koneksi itulah aku kayak coba ngelamar gitu di studionya gitu. Nah, tapi walaupun punya koneksi kayak gitu, tapi bukan berarti bisa sembarangan masuk aja ya. Kalau mau masuk industrinya itu biasanya itu masuk studio itu biasanya dites. Nah, kebetulan hasil tesku itu mencapai standar minimal mereka untuk junior gitu loh. Untuk junior banget yang baru lulus. Nah, akhirnya baru aku keterima gitu. Nah, kita lanjut lagi ya ke presentasinya ya. Oke, Kak, sebelumnya aku potong bentar ya. Ya, boleh. Di sini juga tadi rekan saya Anissa sudah membagikan link absensi, jadi teman-teman boleh langsung diisi ya link absensinya. Ya, monggo ntar ya, sambil diisi aja kalian ya, sambil lihat ininya. Ya, ditunggu sampai jam 11.40 ya teman-teman. Jadi setelah itu langsung kami tutup. Jadi yang belum ini langsung diisi. Ini dia. Tertutup ya sepertinya nih. Saya up lagi. Oke. Nah, itu guys, kalau yang mau dapat seminar lagi, dapat sertifikat itu katanya diisi aja itu absensinya. Kalau yang nggak isi absensinya dan udah ditutup, katanya nggak bisa lagi dapat itu sertifikat tuh. Para pemburu sertifikat, monggo, digas. Biasanya kan yang masih kuliah itu perlu ya sertifikat ya. Nah itu monggo sebelum ditutup. Nah, yuk aku lanjut lagi ya. Nah, pertama itu cari tutorial online dan offline ya. Nah, kedua, kalau kalian udah itu masuk komunitas. Itu adalah salah satu cara belajar animasi yang paling mudah dan gratis. Masuk komunitas, kalau kalian misalnya cari komunitas ya, itu banyak banget. Masih ada yang pakai Facebook nggak sih kalian? Nah, kalau kalian masih ada di Facebook, kalian bisa cari misalnya nih, dapur animasi community. Ini agak spesifik sih, dapur animasi community. Nah, ini adalah komunitas yang punyanya dapur. Di sini kadang di post-post kayak tutorial, post-post info tentang animasi gitu. Kalian bisa bergabung juga di sini. Kalau enggak, dulu itu aku pas mau belajar animasi, aku cari kata-kata paling simple. Komunitas animasi Indonesia misalnya. Itu paling umum. Itu pasti keluar tuh. Komunitas animasi Indonesia. Ya kan? Komunitas animasi Indonesia. Yang lain tuh banyak nih. Teman-temanku juga pada gabung di sana tuh. Kalau misalnya nggak mau masuk komunitas animasi Indonesia, bisa cari komunitas animasi di negara lain misalnya di Indonesia. Misalnya komunitas animasi Zimbabwe. Kalau kalian nggak mau di Indonesia, Indonesia terlalu mainstream. Zimbabwe aja deh. Mungkin ada. Yuk kita cari. Oh, nggak ada. YouTube, malah ada YouTuber animasi. Apa mungkin kita harus pakai bahasa Zimbabwe ya? Kalau misalnya itu ya. Ingin tahu sih. Google Translate. Kalau misalnya animation community. Bahasanya kita ganti ke Zimbabwe. Ada nggak ya? Zimbabwe pakai Z atau S sih? Z, Kak. Zimbabwe. Kok nggak ada ya? What? Nggak ada ya? Ukraina ada Ukraina. Katanya cewek-cewek Ukraina itu cakep-cakep. Nah ini. Carilah di sini. Tak. Tuh ada. Masih ada komunitas animasi di setiap negara itu masih ada gitu. Kalian mau cari animation community di mana-mana pun masih ada. Kalau pakai bahasa Inggris deh, community. Itu pasti ada tuh kan traditional animation, animation visual effect, video game crowdfunding project, segala macam ada on animation, animation parlor, animation corner.
Wah, itu banyak banget grupnya kalau kalian mau belajar. Kalau misalnya lagi doyan Korea mungkin, mau cari yang Korea, itu bisa juga pasti. Nih, aku cari bahasa di Korea, Korea. Tinggal di copy paste aja. Itu pasti ada juga nih, gue yakin. Tuh, pasti ada tuh grup animasi. Tuh grup. Ini pasti ini animasi nih semua ini. Cuman kalian ngerti nggak bahasanya ntar itu. Nah, tapi kalau aku kasih tahu juga salah satu yang biasanya aku follow itu selain dapur itu ini ada namanya frame by frame animation. Ini komunitas yang dulu aku ikut di sini. Aku gabung ke sini. Soalnya di sini juga tiap harinya itu mereka biasanya posting tentang posting-postingan animasi gitu. Gimana breakdown animasi analisis, breakdownnya gimana, itu di sini dijelasin sama dia. Baik 2D maupun 3D. Nah, gitu kan. Di sini ada contohnya gini kan. Contoh-contohnya, step-stepnya gimana sih kalau misalnya bikin pose yang bagus. Misalnya ada quick and bold gesture, gimana caranya, posenya gimana, ada line of action-nya. Nah, ini bagus banget nih grup ini kalau kalian mau belajar. Nah, ini push it. Maksudnya push itu apa sih? Posenya, misalnya dari posenya, gambarnya, 2D ataupun 3D, itu di-push lagi gerakannya. Gerakannya jangan nanggung gitu. Lebih dimentokin lagi gerakannya. Nah, kayak gini kan, misalnya gerakan mukul. Kalau gini doang kan kayak ngelus-ngelus aja kan ya gerakannya. Jadi dibikin lebih kayak lonjok lagi gitu. Kalau misalnya kayak gini, takut, dibikin lebih takut gitu. Ini kalau misalnya lebih kayak menantang, dibikin lebih menantang lagi, satunya gede dibikin lebih kayak apa namanya? Lebih menakutkan, yang kecil dibikin posenya lebih kecil lagi. Nah, dan yang lain sebagainya gitu. Di sini. Wow, apply pressure, breaking the line segala macam. Nah, itu guys. Ini adalah caranya kalau kalian mau belajar animasi yang free. Yaitu adalah pertama tadi online atau offline cari bukunya atau cari tutorial di internet, dan kedua masuklah ke komunitas-komunitas. Di sana kalian komunitasnya biasanya banyak menemukan teman yang juga pengen belajar tentang basic-basic animasi maupun animasi, atau mungkin ada senior yang mau sharing-sharing tentang animasi di sana. Biasanya gitu. Oke? Nah, terus selanjutnya tips ketiga. Tips ketiga adalah kuliah versus kursus. Nah, ini adalah jalur formalnya yang agak mengeluarkan duit gitu. Biasanya kalau kuliah itu pertama agak lama, 4 tahun, kalian juga dapat ijazah. Juga biasanya sih kalian bisa dapat pacar sih. Pacar atau mantan ya. Aduh. Ya nggak, Feni? Ya nggak? Mbak Feni ini lagi kuliah dapat pacar. Jangan bohong kamu. Ya, mohon maaf ya, ini masalah privasi ya. Kenapa jadi diumbar di sosmed? Gak apa-apa, biar Diangkat. yang lain tertarik juga untuk kuliah. Nah, Betul. masing-masing ini kuliah dan kursus itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau kursus itu biasanya lebih singkat, lebih murah, dan kalian juga bisa dapat koneksi. Tapi pacar sih kemungkinan enggak ya. Kecuali kalian pacarin mentornya. Itu dapat keuntungan banyak ya kalau kayak Itu gitu. dapat keuntungan ya, dapat pacar, Bisa dapat sekalian mentor, belajar. dapat koneksi, segala macamnya dapat itu. Tapi gini, nah ada masing-masing kelebihannya kuliah dan kursus gini. Kenapa ini aku cara berbayar ini aku masukkan juga ke sini? Gini, kalau ini ada kelebihannya kuliah dan kursus dibandingkan kalian masuk komunitas dan kalian cuma cari tutorial sendiri. Ini di kuliah dan kursus itu kalian mendapatkan mentor dan dosen. Nah, mentor dan dosen itu diperlukan untuk kalau kalian ingin belajar yang lebih terstruktur. Nah, kalau kalian belajar misalnya lewat komunitas aja gitu, dan di komunitas kan nggak semua senior yang ada di komunitas, pelaku industri di komunitas kan punya waktu ya untuk menjawab pertanyaan kalian gitu atau gimana. Nah, jadi kalian itu belajarnya itu jadi pertama itu tidak struktur, dan kedua itu nggak bisa cepat belajarnya. Kalian harus menunggu jawaban. Belum lagi kan kalian kalau nyari-nyari sendiri segala macam itu kan nggak jelas ya gimana arahnya, apalagi belum mengerti sama sekali tentang aduh aku blank nih, kosong, aku harus mulai dari mana. Memang udah lihat tutorial segala macam, tapi kalau mau dikembangin lebih cepat lagi itu agak susah karena nggak tahu arahnya kemana. Nah, kalau kalian kuliah dan kursus memang ini mengeluarkan duit ya, kursus juga mengeluarkan duit, walaupun kursus ada beberapa yang nggak terlalu mahal juga. Misalnya di dapur nggak terlalu mahal kok kalau menurutku gitu. Aku juga bergabung di dapur sebagai mentor di sana untuk ngajar animasi. Nah, gini, memang kalian mengeluarkan uang di sini, tapi itu kursus dan kuliah itu adalah investasi kalian agar kalian ingin belajar lebih cepat. Nah, kalau misalnya ya, aku bisa kasih ilustrasi ya. Kalau kalian misalnya ini start dari nol ya, sama-sama nol ya, misalnya ini nol.
Kalau kalian cari sendiri, mungkin awal-awalnya juga cari sendiri ya. Cari sendiri itu kalian bisa ya. Tahulah apa yang mau cari. Tapi pada saat kalian udah tahu, misalnya basicnya, kalian mau mengembangkan skill kalian itu, kalian bakal kayak muter-muter nggak tahu kemana gitu. Apalagi gini, kesulitannya bagi orang-orang yang baru awam dan belum punya pengalaman di animasi. Ini yang paling penting dan bisa didapatkan dari orang industri. Orang industri itu gini, kita itu punya mata yang bagus. Kita punya mata yang terbiasa untuk melihat sesuatu yang bagus dan sesuatu yang jelek. Yang kurang bagus, bukan jelek ya, yang kurang bagus. Nah, kalau kalian masih awam gini, kalian tuh pasti ngerasa animasi atau misalnya yang kalian bikin tuh, wah ini pasti bagus-bagus aja gitu. Sebenarnya itu cuma fata morgana kalian aja gitu. Istilahnya gitulah. Kalian itu kayak karena kalian nggak tahu, tanya ke siapa segala macam, jadi itu kalian kayak merasa, oh bagus-bagus aja. Sebenarnya itu kurang, dan kalian memang butuh mentor di sana. Syukur-syukur kalau kalian bisa dapatkan kayak senior atau mentor dari komunitas itu. Tapi itu adalah hal yang kayaknya agak jarang dan susah. Dan kayak mungkin bisa dapat, tapi agak susah gitu. Tapi bisa dicoba kalau kalian mau jalur sana. Nah, sedangkan kalau kalian jalur kursus atau kuliah, biasanya kan kalian bingung apa. Kalau kalian agak jauh dikit melenceng, biasanya ada mentor yang mulai ngebenerin jalan kalian. Dibalikin lagi ke tracknya gitu. Pas kalian agak mencong lagi, dibalikin lagi ke tracknya. Kalian agak mencong lagi, dibalikin ke tracknya lagi gitu. Jadi kalian tuh pas belajar itu lebih terstruktur dan kalian tahu. Karena orang-orang industri yang pernah ngajar jadi mentor atau pengajar di kursus itu, lebih tahu apa yang harus kalian ajarin. Dan juga di sana kan biasanya dosen itu ngasih review ke kalian gitu loh. Ngasih, ini kurang bagus, coba benerin lewat sini dong. Ini coba dibenerin lewat sini. Ini dibenerin coba lewat sini gitu. Jadi pas kalian belajar tuh lebih struktur dan lebih tahu gitu. Jalannya lebih enak dan lebih ada yang ngasih feedback gitu. Feedback itu perlu soalnya kalian. Nah, jadi feedback itu jangan dianggap sebagai orang yang melecehkan karya kalian, bukan. Feedback itu adalah sesuatu kritikan atau saran yang dikasih oleh orang lain yang bisa untuk kita pakai untuk memperbagus hasil karya kita gitu. Kalau karya kita itu nggak ada feedback dari orang lain gitu, kan kalian ngerasa kayak karyanya bagus-bagus aja, sebenarnya enggak. Nah gitu. Nah dengan ada feedback itu kalian bisa tahu kekurangan kalian itu di mana gitu. Jadi dari sana kekurangan kalian itu bisa kalian perbaiki terus sampai akhirnya berbagus. Nah itu feedback dan review itu yang bisa didapatkan selama kalian kuliah dan kursus. Nah, itu yang bedanya kuliah dan kursus dibanding belajar sendiri yang tadi, yang aku bilang itu. Oke? Nah, terus selain ini, yang terakhir itu adalah, aku clear dulu. Lanjut lagi, magang. Magang langsung di tempat industrinya. Nah, tapi untuk ini, magang itu adalah sesuatu yang eksklusif gitu. Nggak semuanya orang itu berkesempatan untuk magang. Aku taruh paling terakhir karena ini adalah sesuatu yang paling sulit. Kalau kalian memang punya koneksi, misalnya kalian punya kenal dosen atau senior yang kalian dekat, nah kalian bisa mungkin lewat jalur sana untuk minta magang ke sana gitu. Nah, soalnya magang itu membutuhkan setidaknya basic skill atau sedikitnya skill yang harus kalian miliki untuk bisa magang ke industri gitu. Jadi nggak semua tempat industri, studio di industri itu menerima magang. Biasanya kalau menerima magang pun, itu dilihat dulu orang dari mana, gitu segala macam, dia punya skill apa, segala macam. Nah itu. Tapi kalau misalnya itu salah satu cara paling cepat, kalau misalnya kalian sudah punya basic, kalian sudah setidaknya punya skill, dan ingin kayak ngebut lagi, untuk gimana sih caranya jadi artis yang lebih baik di animasi gitu, gimana sih belajar animasi yang lebih cepat gitu segala macam, magang. Soalnya pada saat kalian magang, kalian biasanya itu terlibat atau diperbantukan di proyek-proyek sesungguhnya gitu. Jadi itu yang biasa kita kerjakan tiap hari, 8 jam tiap hari, kurang lebih 8 jam tiap hari, aku yang lakukan selama di industri selama kurang lebih 5-6 tahun tiap hari. Nah, itu yang bikin aku lumayan jago di bidang animasi. Practice makes perfect gitu. Jadi bukan dasarnya karena aku bakat, tapi enggak, kegiatan yang aku ulang-ulangi tiap hari dapat feedback, tiap hari dapat feedback, yang itu aku lakukan tiap hari sebagai daily basis. Nah, itu yang membuatku lebih jago dan lebih mahir di bidangnya gitu. Ya, thank you semuanya. You're awesome. Thank you dari Syawan. Nah, itu presentasi dariku, 5 tips efektif yang kalian bisa pakai kalau kalian ingin belajar animasi. Ya, pertama tadi aku recap lagi ya. Yang pertama itu adalah
YouTube. Apa Feni? YouTube tutorial ya. YouTube dan tutorial ya. Yap. Kedua, sorry aku serak. Langsung kehabisan ini ya Kak. Suara. Enggak nih. Iya. Terus yang kedua, carilah komunitas. Itu cara gratis dan free yang kalian bisa cari di internet. Ketiga, yang tadi itu, entah kalian ambil kuliah, kalau misalnya kalian memang ada duit untuk kuliah, kuliahlah. Kalau misalnya duit kalian masih sedikit, carilah kursus-kursus. Sekarang banyak kok kursus-kursus yang disediakan. Kalian bisa cari online apapun kursus dari dapur animasi juga ada, di mana itu juga ada aku, atau misalnya kursus-kursus animasi tempat lain. Dulu aku masuk belajar animasi pertama kali itu juga, itu aku belajarnya di kursus. Pas itu aku masih di Malang. Aku ingat tuh, namanya Karisma Academy. Wah, aku jadi promosi nih. Tapi nggak apa-apa, good luck buat Karisma Academy. Semoga dia bisa masih lanjut aja di Malang. Dulu aku belajarnya dari sana, itu awal banget itu. Aku ada uang lebih kan, menyisikan uang saku itu dulu. Menyisikan uang saku, uang jajanku selama kuliah. Nah, aku pakai buat biaya kursus itu. Selama kurang lebih 1-2 bulan di sana. Gitu. Nah, kalau udah itu, magang yang terakhir. Itu adalah cara paling sulit dan semua orang berkesempatan gitu. Nah, itu tips-tips dari aku. Nah, ini udah selesai nih materinya ya. Ya, kita masuk ke itu aja ya. Sekarang ke Q&A. Q&A aja kali ya, Mbak Feni ya. Ya, ini yang paling menarik sih sebenarnya Kak. Tadi sudah dipaparkan juga ya tips-tipsnya dari Kak Aris. Nah, itu. Sebenarnya dari judul acara ini memang apa ya, banyak juga nih Kak yang tertarik gitu kan ya, dari kita sebut nih cara cepat belajar animasi. Tapi tadi juga Kak Aris sudah menjelaskan nih bahwa sebenarnya dalam belajar itu tidak ada sesuatu tuh yang instan gitu ya. Nggak ada yang langsung setelah ikutan acara ini maksudnya kalian langsung jago gitu. Karena semua itu kayak tadi dibilang sama Kak Aris ada tips-tipsnya gitu ya Kak ya. Iya benar. Nah, itu bagus banget itu. Cepat atau enggaknya itu tergantung dengan dipengaruhi juga gimana cara kalian belajar. Gitu. Betul. Jadi aku udah share ya tadi tips-tipsnya gimana caranya belajar biar kalian lebih terstruktur dan efektif. Nah, kalian bisa coba tuh ntar. Gimana? Nah, aku lanjutin ya ke ini ya, pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Tadi udah sampai mana ya? Kayaknya mungkin kita buka lagi deh Kak pertanyaan yang lebih ini. Karena tadi kan pas lagi Kakak jelaskan tuh banyak gitu kan ya, tertumpuk gitu. Jadi mungkin aku kasih waktu teman-teman, silahkan bagi yang mau bertanya boleh bertanya di kolom chat. Dan ini kita lebih fokus ya ke sesi Q&A karena nanti kan akan dibacakan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada yang belum penting, jangan di komen dulu ya teman-teman. Kita kasih waktu buat yang mau bertanya nih, yang mau mendapatkan ilmu, yang pengen tahu nih industri animasi gitu ya. Tadi juga udah cukup banyak nih komennya ya. Mantap. Monggo langsung aja ditulis-tulis di sini deh. Ya betul. Mungkin juga bisa sambil mengisi link absensi dan e-sertifikat. Tadi juga e-sertifikat linknya ada sedikit masalah, tapi boleh dicoba kembali ya teman-teman. Sudah bisa harusnya. Iya. Gitu. Kak, kalau 2D animasi, langsung banyak. Bentar, satu-satu ya. Ini, halo, salam kenal semua ya. Tadi ada beberapa yang chat langsung di sini, ada juga yang chat private gitu. Yang aku nggak sempat balas ya. Tapi salam kenal semuanya ya. sorry, bukannya aku sombong atau gimana, tapi tadi harus ngisi materinya dulu. Baru sekarang kita ngomong-ngomong santai ya. Kak, kalau 2D animasi itu harus pakai aplikasi apa ya? Sebenarnya untuk 2D animasi itu banyak sih. Sebenarnya kalian kalau mau belajar dari apa? Kalau 2D animasi itu, aku dulu sih, ini ya aku tahu ya, 2D animasi itu ada yang namanya TV Paint. Pertama TV Paint. Ini bayar tapi ya TV Paint. Habis itu ada Toon Boom. Boom. Ini aku sebutin dulu dari aplikasi-aplikasi apa yang biasanya paling banyak digunakan di industri. Toon Boom. Ada Adobe Animate. Itu juga. Nah, sekarang malah Photoshop juga bisa tuh untuk animate. Setauku, Photoshop itu ada frame by frame-nya di sana. Bisa. Gitu. Nah, ini kan yang berbayar semua ya. Ada juga yang namanya Krita. Krita ini kalau nggak salah free nih, Krita. Terus untuk kayak apa namanya? Flipbook kalau nggak salah namanya ada Flipbook atau apa itu? Flipbook. Flipaclip. Flipaclip nggak tahu ya, ada di PC nggak? Ini aplikasi itu sih buat di HP kalau nggak di tablet, di iPod lagi
iPad segala macamnya gitu deh. Flippacrib aku ada itu satu. Nah, kalau misalnya software ya kurang lebih itu ya. Masuk software. Kalau misalnya gini ya, kan emang semua itu berbayar ya. Hehehe. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar ya mau lebih lagi sih, walaupun aku ya tidak gitu menganjurkan sih, kalian bisa cari cracknya ya. Tahu cracknya nggak? Tahu maksudnya crack nggak? Bajakannya. Itu Gawat, ya nggak apa-apa sih, pembajakan. sah-sah aja ya kalau kita mau belajar ya. Aku juga Pembajakan. gitu. Pembajakan ya, walaupun aku tidak mendukung pembajakan ya. Someday kalau kalian udah punya duit ya, silakanlah beli. Tapi kalau sekarang misalnya kalian masih kere ini belum ada duit ya, ya udahlah, crack aja lah gitu. Yang penting belajarnya dulu gitu. Twinning atau better preparation dalam smooth animation. Wah, pertanyaannya bagus nih. Ini masuk ke agak teknis ya. Twinning itu kalau kalian belum tahu tuh, twinning itu adalah proses di tengah-tengahnya setelah kita bikin key pose. Twinning. Nih. Kalau misalnya kita mau ini kan ada pose 1, pose 2. Twinning itu tengah-tengahnya gitu. Twinning itu better preparation dalam smooth animation. Gini. Kalau dalam prinsip animasi ada kan yang namanya itu pose to pose animation. Ya, ini pose to pose animation. Pose to pose animation itu apa? Pose to pose animation itu adalah yang itu bilang tadi better preparation. Jadi kita bikin key pose-nya dulu. Nah, ini pose-posenya, pose di awal, pose di akhir. Nah, baru kita isi tengah-tengahnya itu, detail-detail tengahnya itu baru kita isi. Atau ada yang namanya itu straight ahead animation. Ini juga salah satu prinsip animation di mana di sini itu beda sama kalau key pose tadi kan kita bikin posisi awalnya dulu, posisi akhirnya, baru kita isi tengahnya kan. Nah, kalau straight ahead itu adalah dia bikin dari awal langsung ke gambar kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya. Nah, biasanya itu kalau aku itu lebih ke post to post, aku lebih ke better preparation. Jadi sebelum menganimasi itu aku planning dulu apa aja yang aku butuhkan untuk bikin gerakannya gitu. Aku bikin pose-posenya dulu yang bagus, baru aku isi tengah-tengahnya. Baru aku isi in between-nya atau twinning-nya gitu. Kalau aku. Tapi gini, ada yang bilang kalau misalnya kamu dalam bikin 2D animasi ataupun 3D animasi, kadang kalau kamu mendapatkan fluidnya. Kalau misalnya kamu di 2D itu paling gampang contohnya adalah kalau kamu mau bikin api misalnya. Atau misal air segala macam. Itu lebih bagus kalau kamu bikin pakai teknik straight ahead. Twinning aja langsung dari awal gitu. Dari awal langsung digambar next-nya, 2, 3 segala macamnya. Soalnya itu gerakannya bakal lebih natural dan lebih fluid gitu. Untuk beberapa kasus bisa pakai itu. Nah, dan beberapa animator juga bisa kok 3D itu pakai straight ahead. Gitu. Karena dia ngerasa kayak beberapa gerakan tuh, gue mau dapatkan naturalnya aja gitu. Gue nggak mau pose-posenya terlalu terlimitasi gitu. Jadi dia bikin aja dari awal straight ahead gitu. Tapi kalau aku, lebih tipe yang orang kalau misalnya pas bikin karakter animasi, lebih yang better preparation. Aku bikin pose-posenya dulu, baru aku isi in between-nya gitu. Setelah magang itu ada kemungkinan bisa langsung kerja di industrinya, Kak. Nah, pertanyaannya juga bagus yang ini. Nah, magang itu adalah tempat yang paling dekat dengan industri gitu. Dimana kalau magang itu kalian pertama mendapatkan ilmu, kedua kalian mendapatkan koneksi. Gini, dan juga kalau kalian magang, kalau kalian seriusin di tempat magang itu kalian aktif, hasil kerjaan kalian bagus, segala macam. Kemungkinan besarnya entar yang punya studio kalau misalnya dia bakal ngomong ke lu gitu. Nanti kalau lu udah selesai kuliah, udah tamat, gabung aja ke kita gitu. Kenapa gitu? Soalnya kan gini, nyari talent itu nggak gampang. Kalau kalian bisa maksimalkan, selama kalian magang itu, kalian bisa bagus segala macam. Itu jadi istilahnya selama kalian magang itu adalah proses pengenalan antara studio dengan kamu juga, dengan personalnya. Kalau kalian punya skill yang bagus, dan kalian juga punya attitude yang bagus, kemungkinan industri itu akan merekrut kalian. Bahkan sebelum kuliah, bahkan bisa ditarik-tarik, udah dah, gak usah lanjutin kuliahmu aja, langsung gabung kita aja. Biasanya kadang ada beberapa studio-studio nakal tuh kayak gitu. Bukan nakal sih, mereka perlu sumber daya yang bagus dan mereka yang kenal gitu loh. Emang mereka kenal attitude-nya bagus gitu. Jadi pengenalannya itu lewat magang. Jadi ada kemungkinan bisa langsung kerja di industri, jawabannya adalah yes, benar. Kak, aplikasi animasi apa yang sering kakak gunakan? Nah, kalau aku kan 3D animasi ya, 3D animasi seperti aku yang jelaskan tadi, karena aku berkutat dengan project, biasanya aku pakai Autodesk Maya. Gitu. Sama, tapi kalau 2D aku lagi belajar 2D nih. Kalau 2D aku pakai Toon Boom. Aku belajar.
software animasi yang pernah kakak gunakan apa aja. Nah, software animasi yang pernah aku gunakan itu dulu itu menyangkut 3ds Max, tapi itu di situ aku belajar modeling awal-awal, aku nggak animasi. Nah, kedua itu namanya Adobe Autodesk Soft Image. Soft Image. Ini dulu punya Soft Image, Autodesk kok gini Soft Image, gambar-gambar pasang-pasangan. Ini Autodesk Soft Image. Sekarang itu udah nggak diproduksi lagi, nggak dilanjutin lagi sama Autodesk. Dulu aku pakai ini di studio pertamaku. Nah, terus sekarang karena pakai Maya, kliennya kita pakai Maya, ya udah kita beralih ke Autodesk Maya gitu. Saya ingin bertanya, motivasi kakak untuk menjadi animator itu apa? Waduh, ini ada berkaitannya sama dulu sejarahku, kenapa pengen belajar animasi. Kalau tiap orang itu kan beda-beda ya. Mungkin ada yang memang tujuannya mulia atau enggak, tapi aku tuh beda. Aku dulu itu kan pertama itu dulu aku kuliah IT ya. Nah, pas aku magang IT itu aku ngerasa kayak hidupku tuh membosankan. Ini bukan berarti menyinggung, maksudnya IT yang lain tuh kayak hidup kalian membosankan juga ya, enggak, tapi ini cuma personal aku aja. Aku itu pas itu belajar IT, aku merasa kayak hidupku itu pas magang itu, nah ini tapi beda ya, hidupku itu hitam dan putih aja gitu. Aku merasa nggak cocok lah istilahnya, aku nggak cocok di IT. Nah, terus aku ingat lagi, aku walaupun aku masih IT, aku masih suka yang sama hubungannya sama desain, aku masih suka sama yang hubungan dengan kayak animasi, aku masih suka nonton film-film animasi dan visual effect loh pas aku masih kuliah IT itu. Dulu aku kuliah 2 kali. Dulu aku pertama itu IT di Malang, dan kedua itu baru aku kuliah di SAI itu, dan di SAI itu aku dapat beasiswa full. Nah, itu juga salah satu caranya, gimana cara dapat belajar animasi, carilah beasiswa di tempat kuliah. Beberapa tempat kuliah itu ngasih beasiswa. Contohnya SAI juga. Tekpolitan juga ada, Tekpolitan tuh juga di Tangerang juga itu lagi buka beasiswa. Kalau kalian mau tahu tentang Tekpolitan atau mungkin UI, sisi IT UI juga kadang itu bisa buka beasiswa nggak sih sisi IT, Penny? Buka kok Kak, ada. Buka juga kan. Nah, itu banyak banget peluang beasiswa yang kalian bisa cari di internet. Itu misalnya tadi UI, sesi IT UI, ada yang nama Tekpolitan TECH Politan. Kalian bisa cari di Google deh. Iya, Tekpolitan. Itu bisa kalian cari di Google juga. Itu juga nawarkan beasiswa. SAI juga dulu, sekolahku dulu itu nawarkan beasiswa juga. Nah, kalau motivasiku itu ya itu dulu pas jadi animator, karena pertama aku nggak cocok di bidang IT. Itu as simple as that. Gitu, aku nggak cocok di bidang IT. Jadi ya aku cari tempat kuliah lagi, dan aku karena itu nggak ada duit ya, jadi aku cari-cari beasiswa. Nah, akhirnya beruntungnya aku dapatnya di sana. Jadi sampai sekarang aku jadi animator gitu. Mantap. Iya, motivasiku nggak semulia itu kok untuk jadi animator. Aku tidak ingin membahagiakan orang segala macam. Itu kan biasanya orang itu, kenapa kamu ingin jadi animator? Karena animator itu adalah tujuan yang mulia. Dengan membuat animasi, aku bisa membuat orang lain bahagia. Aku bisa membuat orang lain tersenyum. Enggak. Aku karena ya itu nggak cocok di IT aja. Terus aku demennya di sini, ya udah. Aku jadi animator, dan syukurlah sampai sekarang itu memang aku suka sama bidang ini gitu. Wih. Kak, gimana caranya agar kita bisa dapat ide-ide untuk membuat animasi? Sebenarnya ide-ide untuk buat animasi itu banyak ya di sekitar kita ya gitu. Kalau aku biasanya dapat inspirasi itu pas lagi beol sih. Itu ampuh sih Kak. Itu ampuh banget, itu beda-beda. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa cari ide-ide buat animasi gini ya. Gini, aku percaya zaman sekarang itu ide itu udah terlalu banyak yang ada di sini. Tapi kita jangan sekali-sekali itu plagiat. Nah, kalau kalian misalnya bingung nih ya, mau cari inspirasi ya, kalian bisa buka misalnya banyak CG ya, misalnya ArtStation. Misalnya ini websitenya ArtStation. Di sini kan banyak, ini kan ArtStation adalah kayak community tentang art kan. Di sini ada animasi, ada modeling, ada ilustrasi segala macam. Kalian bisa cari di sini. Nah, kalian bisa lihat dari hasil karyanya orang, dan kalian dari sana bisa terinspirasi sendiri gitu. Gimana sih? Asal jangan dijiplak ya, jangan dijiplak. Kalian bisa terinspirasi dari sana. Nah, kalian bikin versi kalian dari hasil inspirasinya kalian gitu. Gitu. Kalian bisa mulai dari fan art. Misalnya ini kan di sini ada Bowser ya, dijadiin fan art sama orang. Itu juga bisa gitu. Kalau misalnya kalian bikin animasi, ya terserah dari mana aja. Kalian bisa lihat misalnya lihat, wah, ini Bowser. Kemarin gue habis main Mario nih. Gue bikin animasinya Mario lagi lompat-lompat.
ngumpulin koin misalnya gitu. Itu kan bisa as simple as that gitu. Atau enggak kalau misalnya inspirasi gini, kalau kalian nggak mau inspirasinya kalian dari website kayak gini, website misalnya ArtStation, Pinterest atau apapun itu, YouTube apa segala macam, kalian bisa explore alam. Kalian pernah jalan-jalan nggak sih? Jalan-jalan di alam itu, jalan-jalan kemana gitu. Kalian lihat deh, mungkin dari biasanya sih kalau kalian otaknya fresh, kalian lihat sesuatu, nah itu bisa jadi inspirasi untuk kalian bikin animasinya gitu. Animasi kalian, misal kalau kalian mau mulai animasi, nggak perlu dari bikin animasi yang kayak wow banget. Kalau kalian sekarang sudah terbiasa dengan lihat-lihat misalnya animasinya Disney, Pixar, film-film 3D animasi, atau animasi game-game lainnya yang heboh-heboh gitu, kalian nggak usah mulai dari sana. Kalian bisa mulai dari gerakan-gerakan yang simple banget. Misalnya apa? Gerakan lompat. Simple banget kan, lompat. Gerakan duduk, gerakan lari, jalan. Dari simpel-simpel gitu aja. Kayak gitu. Kak, animasi apa yang bagus untuk pemula? Kalau kalian mau belajar, misalnya mau sejalan langsung dengan industri, kalian bisa coba dari Autodesk Maya yang trial, yang student version. Kalau mau cari yang gratis, kalian bisa buka Blender. Kak, kalau pakai AI bisa nggak buat animasi? AI ya. AI sih Illustrator ya. Kalau Illustrator itu biasanya sih bikin aset-asetnya ya. Kalau digerakinnya biasanya di After Effects sih, setahuku sih gitu. Kak Feni mirip Astari selebgram deh. Astari. Wah, saya kurang tahu. Tadi saya cari, Waduh. berapa lama waktu yang digunakan untuk buat suatu animasi bagi pemula? Wah, ini pemula sih biasanya aku kurang tahu ya. Itu ya tergantung speed dan pemahaman kalian masing-masing aja. Gini, tapi kalau kalian, ini aku mau tanam ke kalian, kalau kalian masih pemula dan kalian ingin belajar ya, pasti lama dan kalian nggak usah peduli sama waktunya itu, kalian enjoy aja prosesnya. Jadi nggak usah mikirin kayak, wah aku bikin ini 1 bulan nih nggak jadi, ya nggak apa-apa, emang prosesnya gitu, emang prosesnya kalian bikin gitu, sebulan 2 bulan ya nggak apa-apa, kalian nikmatin aja prosesnya. Nanti kalau misalnya udah berapa lama, kalian bakal lihat tuh kayak, wah aku mulainya dulu segini, sekarang itu kalau aku bandingkan sama hasilku yang sekarang, itu ada perubahan pasti. Nah, kalian nikmatin prosesnya itu, kalian nikmati perubahan yang ada yang terjadi pada diri kalian. Clip Studio ya aku pernah dengar Clip Studio juga. Animasi 2D bisa kalau pakai aplikasi Adobe Illustrator sama After Effects. Ya bisa, After Effects kan biasanya kalau misalnya kalian tahu motion grafis itu biasanya pakai After Effects juga. Ini motion grafis kalau kalian belum tahu grafik. Dari tadi aku ada nyebut berapa motion grafik. Nah, motion grafik itu yang model-model kayak gini. Bukan ini sih. Nah, yang kayak gini-gini, ada gerakan-gerakan kayak gerakan-gerakan simple. Kalau enggak, ini motion graphic reel. Ini motion graphic. Contohnya, ini gerakan-gerakan semuanya gini, ini motion graphic. Biasanya sih aset-asetnya ini, dasi apanya gitu, benda-bendanya itu dibikinnya di AI, di Illustrator. Nah, terus digerakinnya sih di After Effects-nya. Biasanya sih gitu. Itu setauku ya. Gitu. Terus lanjut lagi. Kak, kalau kursus online bagus nggak? Nah, itu kursus online sih bagus-bagus aja kalau aku bilang gitu ya. Semua kursus itu bagus-bagus aja gitu. Nah, itu kan yang tadi seperti aku jelaskan, bedanya kuliah dan kursus itu apa? Nah, kalau kalian kuliah, kalian tuh memang lebih mahal, tapi di sana kalian bisa mendapatkan teman, bisa mendapatkan koneksi, bisa membuka mata kalian segala macamnya juga. Tapi kuliah itu mahal, soalnya 4 tahun kan. Nah, kalau kursus itu biayanya lebih murah dan kalian bisa lebih cepat tahu, misalnya kalian ingin belajar animasi, basic animasi, langsung aja cari kursus online, misalnya di Dapoer Animasi yang tentang animasi, ya udah langsung aja daftar gitu. Nah, itu bagus atau enggaknya sih, kalau aku bilang sih semuanya bagus. Tergantung sekarang ini kalian mau seberapa niat kalian belajar, seberapa sering kalian coba latihan, nah itu dibalikin lagi ke diri kalian. Nah, mentor segala macam dan kursus cuma bisa ngasih materi dan motivasi kalian. Tapi ujung-ujungnya balik lagi ke kalian. Itu Flippacket Android main bagus tuh ya. Mau tanya perbedaan pembuatan animasi di Android dan di PC. APK animasi rekomendasi karena keterbatasan dana buat beli PC. Wah, kalau APK animasi mungkin ya bisa dibilang yang tadi itu. Kalau misalnya mau belajar di HP segala macam, itu ada Flippacket, ada Procreate namanya, ada
Kalau bingung ya cari aja ya di Google ya gitu ya. Animasi software terbaik Android. Gambar. Kalau enggak semua deh ini. Ini kan ada disebutin Flipaclip, Draw Cartoons, PixArt, Animation Desktop, Animate It, segala macam. Nah itu, ini ada banyak 11 aplikasi pembuat video animasi Android terbaik 2021. Ya bisa kalian cari sendiri ya gitu. Nah, yang perbedaannya apa? Gini, beda ini kan kalau biasanya di HP itu aplikasinya itu kan buat pembuatan 2D ya. Sebenarnya gini, perbedaannya itu adalah perbedaan cuma di media aja. Satu di Android, satu di PC. Yang kalian harus, aku yang tekankan tadi, yang harus kalian pelajari itu adalah bukan aplikasinya, tapi lebih ke pemahaman kalian tentang animasinya, which is 12 Principle of Animation. Ini. Soalnya animasi di PC pun, ataupun di HP, itu sama-sama memakai yang ini. Cuma bedanya apa? Kalau misalnya di PC kan lebih powerful, dan biasanya di PC kan emang buat untuk kebutuhan di industri ya, gitu ya. Biasanya pasti software di sana lebih powerful, fiturnya lebih lengkap, dan juga ya lebih lancar aja. Kalau belajar HP di Android kan pertama gini, keterbatasannya ini walaupun sama ya, kan pertama layarnya lebih kecil ya, dan kedua kalian harus pakai tangan ya. Kalau kalian pakai tab-nya pun ya bisa ya, tapi memang di HP ya, bedanya HP sama PC aja. PC lebih powerful dan HP lebih kecil aja, lebih terbatas aja. Bedanya gitu. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar niatin di HP, kalian bikin benar-benar detail segala macam bikinnya, ya nggak bisa menutup kemungkinan juga hasilnya sama kayak di PC. Cuman mungkin lebih pelan aja menghasilkan karyanya gitu. Karena perbedaan media antara HP dan PC itu aja gitu. Kak, awalnya buat animasi itu susah nggak? Pernah nggak kakak seperti saya bikin animasi gitu, buat animasi apakah masih ada ide atau asal aja? Saya tertarik buat animasi, cuma takut susah aja. Aku bisa bilang ya, apapun kalau misalnya awal-awal itu susah, tapi tergantung kamu enjoy nggak selama prosesnya. Belajar masak pun susah. Sampai sekarang aku nggak bisa masak nasi goreng enak, tapi sampai sekarang aku terus mencoba untuk bikin nasi goreng, walaupun rasanya nggak karuan, gitu. Apapun kalau belajar itu pasti susah. Tapi kan ada niatan ya, jangan cuma pikir susahnya aja, tapi kamu mikirnya gini juga, end goal-nya itu kamu kemana sih? Gitu. Kamu ingin bikin animasi yang bagus enggak? Gitu. Kalau memang kamu ingin belajar animasi yang bagus, ya niatkan aja dirimu gitu untuk belajar. Niatkan dari awal gitu belajar. Animasi, pernah nggak animasinya kayak gitu? Ya, awal-awal aku animasi itu belajar, animasiku jelek, sumpah. Nggak kayak portofolio itu kan yang tadi ditunjukkan sama Mbak Feni itu adalah hasil-hasilku yang bagus-bagus aja. Animasiku yang jelek itu banyak, sumpah. Kalau misalnya ada ide, mesti ada ide kayak gitu atau asal aja. Ya idenya, ya pasti masih ada ide ya, tapi idenya itu tergantung ini. Idenya nggak usah kalian bikin ide yang glamor banget. Nggak usah kalian bikin kayak film-film Disney yang ada musikal, nari-nari, kameranya kemana-mana. Nggak perlu kayak gitu. Animasi itu bahkan bisa dari animasi yang simple, jalan aja. Misalnya gini, misalnya ini ada ini motion grafis ya, tapi DK Motion namanya di Instagram ini. Ini salah satu yang aku follow. Misalnya gini, dia bikin animasi itu simpel aja. Ini dia bikin motion grafis ini jalan aja simpel gini. Bisa mulai dari gini, misalnya kalau kalian belajar motion grafis itu bisa as simple as that, jalan gini, simpel gini. Nah 3D animasi juga gitu, 3D animasi ya bisa bikin yang simpel-simpel aja. Belajar animasi. Ya mungkin animation simple, kalau nggak salah animation simple. 3D animation simple ya nggak tahu sih aku. Biasanya sih bisa jalan, lompat gitu. Kalau misalnya gerakan mukul gitu, ini misalnya kan, misalnya gini deh, ada karakter gini, aku punya karakter gini kan, aku download riggingnya di internet karakter ini. Ya aku bisa bikin dia kayak gini kalau simple misalnya, bikin dia lompat ke atas. Kalau misalnya ada dua, aku bisa bikinnya misalnya simple-simple aja, dia mukul temannya gitu. Itu kan ide-ide simple ya. Gitu. Misalnya dia bawa pistol, bisa dia bikin misalnya kayak kamu habis nonton film James Bond misalnya. Habis dia jalan, dia noleh kiri, nembak. Gitu kan simple ya. Kalau enggak misalnya habis nonton film Matrix, bisa sambil lompat, slow motion sambil nembak-nembak. Bisa gitu kan? Nah, ide bisa simple-simple gitu aja. Nggak usah takut, yang penting dicoba aja dulu gitu. Masih bingung mau jadi spesialis apa, rigger, modeler, animator apa? Ada tips buat nyari permintaan kita? Ya tipsnya pertama gini, dicoba semuanya dulu. Habis itu kalau kamu udah coba semua, mana yang kamu paling suka? Udah itu aja, gitu caranya.
Kalau aku juga dulu pas kuliah kan semuanya diajarin di kuliah. Bikin 3D model diajarin, bikin rigging diajarin, animasi diajarin, compositing diajarin, ilustrasi diajarin, live drawing diajarin. Tapi aku paling nyantolnya di animasi. Ya udah sampai sekarang aku jadi animator. Gitu. Mantap. Kak, sorry aku ngingetin ya, mungkin kita Q&A-nya sampai 11.25 aja. Oh gitu Masih ya? ada waktu 5 menit. Gitu. Waduh, berarti pertanyaannya nggak bisa dijawab semua ya? Ya, Waduh, masih banyak nih. sebisanya. Ya udahlah ya, kalau gitu. Aku jawab. Apa Feni deh yang nentuin deh pertanyaan mana deh yang perlu dijawab deh. Oke, mungkin aku pilih beberapa ya Iya, teman-teman, Feni aja nggak yang pilih semua deh. karena kita juga ada keterbatasan waktu juga nih. Kita karena hanya 1,5 jam, ternyata banyak banget nih yang bertanya Banyak ya. banget pertanyaannya ya. Mantap, keren banget. Sebentar ya. Nih Kak, bertanya lagi, aku jawabnya nih, kalau belajar animasi mesti jurusan animasi atau di kafe animasi. Tapi kalau misalnya belajar, walaupun misalnya kamu udah jurusan di kafe atau jurusan apa gitu, bisa kok belajar animasi. Kan tadi kan ada kursus, ada dari online segala macam. Ilmu bisa sekarang itu ilmu gampang banget dapatkan di mana aja gitu. Otodidak juga bisa, kursus bisa gitu. Bebas sekarang media sangat terbuka, bisa belajar di mana aja. Betul, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan dari Ibu Diana Pratiwi. Kalau lihat dari judul acara kan belajar animasi cepat bagi pemula ya. Kalau menurut saya materi hari ini lebih ditujukan pada orang yang ingin menjadi animator. Tapi sepertinya banyak juga kebutuhan untuk mempelajari animasi sebagai suplemen kerja, misalnya menunjang bagi guru. Nah, yang mudah untuk menunjang kebutuhan tersebut apa? Oh, kalau udah spesifik kayak gitu ya Bu ya, biasanya gini, kan itu lebih ke kebutuhan mengajar dan teknis ya. Kebetulan kalau misalnya kayak gitu, kan kalau Ibu misalnya ambil kuliah agak susah ya. Aku agak anjurkan misalnya buat Ibu untuk ngambil kursus aja, kursus online gitu. Soalnya kebetulan ada juga, ini kan aku masih ada kelas di dapur animasi sebagai animasi ya. Ada yang kasusnya sama persis sama Ibu. Ada bapak-bapak, saya nggak sebutkan namanya, tapi memang dia ada kebutuhan ngajar, untuk kebutuhan ngajar. Jadi dia ngambil kelas 3D animasi basic gitu. Jadi kalau mau cepat dan itu, mending Ibu langsung ambil kursus aja. Kalau untuk masalah dana, mungkin bisa minta dari sekolahnya masing-masing ya gitu ya. Mungkin ada dikucurkan dana untuk pelatihan gitu. Nah, bisa kayak gitu. Itu cara paling cepatnya untuk menjawab kebutuhan ngajarnya gitu. Siap Kak, mantap. Sudah terjawab tadi ya Kak Dian gitu. Ini masih aja saya masih galau Kak, mau coba ambil atau enggak untuk habis semester depan. Kalau belajar ambil aja deh. Kalau misalnya nggak mau kuliah bisa ambil kursus. Kalau misalnya masih bingung untuk mengeluarkan duit, ya udah kayak tadi aku bilang gabung komunitas, download softwarenya, dicoba-coba sendiri aja gitu. Iya betul. Sebenarnya kalaupun soal ilmu tuh sebenarnya semua lebih baik dipelajari ya Kak. Cuman mungkin nanti kita bakal tahu nih kita bakal suka di mana gitu kan. Dengan kita belajar semua, kita baru tahu bisa menentukan, oh saya lebih suka di misalnya menggunakan animasi dengan Blender gitu. Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi tetap semua tuh sebenarnya nggak ada ruginya untuk belajar, untuk mencari ilmu itu semua tuh pasti ada outputnya gitu. Iya. Oke. Dan nih Kak, bagus fokusin ke 3D atau 2D Kak. Nah pertama itu yang harus kalian lihat ya benar, kalian minatnya di mana, 3D atau 2D. Kalau kalian minatnya 3D ya 3D aja, kalau minatnya 2D 2D aja. Kecuali kalian mikirnya gini, ini ada satu ini yang mungkin ini bukan peminatan tapi ke peluang kerja. Kalau sekarang peluang kerja yang paling banyak itu adalah 3D. Seperti aku bilang tadi kan populer 3D. 2D itu sekarang masih ada tapi nggak sebanyak 3D. Bedanya itu aja. Oh, ini juga ada yang menarik nih Kak. Ada yang dari Kak Muhammad Asep Idris. Kak, saya juga sekarang jurusan IT, tapi nggak suka sama sekali sama IT. Sedangkan saya sukanya bikin ilustrasi dan suka juga animasi, tapi nggak mendalami. Katanya salah jurusan, itu benar adanya. Iya benar Mas. Kita tos dulu. Ya itu banyak kok itu yang salah jurusan gitu. Tapi habis kalau salah jurusan ya tergantung nih. Masnya itu mau kemana? Apakah mau sambil mencari uang dulu di IT, sambil ngumpulin uang untuk cari kursus untuk pindah profesi atau gimana? Nah itu tergantung masnya lagi. Apa nyari beasiswa kalau misalnya ada waktu untuk belajar lagi gitu. Ya, nah ini ya tadi. Oh ya, sama ini Kak, satu pertanyaan lagi ini terakhir ya. Dari Kak Erna Suparno.
Kalau tim untuk studio animasi minimal berapa orang dan bagian apa saja yang terkait di sana? Itu kalau yang itu di tiap studio itu beda-beda tergantung kebutuhannya dan proyeknya gitu. Biasanya sih dipisahin per bagian. Kalau misalnya ada misalnya 3D modeling gitu, misalnya bikin aset gitu pasti ada juga. Tapi itu juga jumlah orangnya tergantung tingkat difficulty dan kesusahan proyek itu. Kalau proyek emang susah, biasanya orangnya lebih banyak dibutuhkan. Kalau proyeknya lebih gampang, biasanya lebih sedikit. Kalau misalnya animasi juga gitu, Kiko, misalnya kita Kiko nih ngerjain di studio itu biasa kita ngerjain kayak 5-7 orang di sana dengan komposisi yang berbeda, ada yang seniornya, ada yang middle animator, ada yang juniornya gitu. Jadi digabung-gabung gitu. Iya, oke, seperti itu ya. Setiap studio itu maksudnya punya kebijakan pun juga berbeda-beda gitu ya. Ya, Misalnya benar. mau berapa dalam satu tim gitu kan. Mungkin itu sih ya teman-teman sesi Q&A-nya kita. Kan tadi juga sudah banyak banget yang bertanya nih. Tapi luar biasa semangatnya. Mungkin aku juga mau share sesuatu ya, Kak, ini tentang info. Jadi mungkin dari teman-teman tadi ada yang banyak bertanya soal kayak aplikasi Maya gitu kan. Maya itu kan berbayar ya, Autodesk Maya. Iya. Dan tapi tadi Kak Aris juga ada memberikan kayak ya udah kalau misalnya ini coba aja nih yang Autodesk Maya buat student karena itu biasanya nggak berbayar, tapi itu harus benar-benar kita tuh kuliah, maksudnya pasti nanti ditanya gitu kamu tuh dari apa institusi mana seperti itu. Kayak Iya. gitu ya. Itu Iya, update. aku mau bagi deh sosial media aku deh. Kalau misalnya kalian bingung mau tanya apa, kalau misalnya mau tanya, bisa deh boleh gitu. Tapi Nah, ya. aku jawab kalau misalnya aku ada waktu ya gitu ya. Di Iya benar. Instagram, misalnya kalian bisa cari Aristio. Aristio_Setiawan. Walaupun isiku nggak terlalu banyak animasinya ya. Kalian bisa follow aja di sini. Banyak kan gambar-gambar nggak jelas dan ya gitulah kehidupanku personal gitu. Kalau kalian mau follow, silakan follow aja. Kalau buat nanya-nanya boleh, monggo di sana. Tapi seperti tadi aku bilang, kalau misalnya aku ada waktu, ntar baru aku jawab. Oke? Ya, betul ya teman-teman. Jadi misalnya hari ini Ya, ada yang belum Dailymotion tuh terjawab. bagus, Dailymotion. Ya. Kalau ada yang belum terjawab, boleh nih nanya-nanya ke Mas Aris di DM Instagram. Halo Kak, saya waktu itu ikutan webinar loh, gitu-gitu. Iya. Perkenalan dulu gitu ya. Siapa tahu cinlok, ya enggak? Asik. Jadi gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jangan lupa di follow sosmednya Kak Aris. Tadi juga ada sempat diinfokan Nggak ada apa, sosmednya Taufik. CCIT. Oke. Oke, mungkin aku mau share screen ya, Kak. Ya, monggo Feni, aku sudah stop ya. Thank you ya guys ya. Oke. Untuk hari Sarangnya. ini. Sarangnya. Sarangnya. Oke, mana nih ini aku. Sebentar ya, aku cari dulu. Terlihat nih kayak, waduh. Tuh, bisa aja itu. Kakaknya cantik katanya. Aku tuh Feni maksudnya. Kayaknya Kalau bisa aku kan jadi keduanya. malu. Bisa dua-duanya. Aku cantik juga ya? Aduh. Mungkin manis gitu, Kak. Kak Aris tuh terlihat manis, lebih cute gitu ya. Iya, pantas banyak semut-semut di sini. Waduh. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah mendengarkan banyak sekali ya sebenarnya dari Kak Aris. Mungkin dari teman-teman juga. Makasih pujiannya. Terus saya juga penggemar Digimon. Iya nih, saya dulu tumbuh dengan Digimon pas kecil. Kakak ganteng ya ampun. Tuh Kak udah dibilang ganteng aja nih. Iya, makasih, saya jadi tersapu-sapu. Gawat dong ya. Oke, mungkin aku ada mau menjelaskan beberapa. Monggo Feni, aku mute aja ya. Oke Kak, ini aku mau menjelaskan beberapa program pelatihan dari Dapur Animasi dan LPK CEP CCIT FTUI ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang sudah tahu nih LPK CEP CCIT itu apa gitu ya. Atau misalnya Dapur Animasi juga apa gitu ya. Mungkin aku presentasi sebentar. Kok nggak bisa diklik. Nah, jadi LPK CEP CCIT ini bekerja sama dengan Dapur Animasi sedang membuat workshop gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi kan ada bertanya gitu ya, belajar Blender tuh mulai dari mana sih enaknya? Atau misalnya belajar animasi tuh mau misalnya nggak bisa gambar gitu ya, terus harus seperti apa gitu ya? Mohon maaf tadi ini agak ini ya. Maaf ya teman-teman, ini ada yang saya mute. Oke, lanjut ya. Nah, sebenarnya ada beberapa kursus-kursus yang sudah kami buka juga. Ini kemarin sudah kami tentukan tanggalnya, tapi
kami akan buka batch baru bagi teman-teman yang mau mendaftar. Jadi ini diabaikan saja untuk tanggalnya ya dan waktunya gitu. Ini ada beberapa poster. Jadi dan juga apa benefit yang bisa kalian dapat gitu kalau misalnya mengikuti kursus atau misalnya workshop di dapur dan LPK CEP CCIT. Yang pertama itu adalah e-sertifikat dari LPK CEP FTUI dan sudah terdaftar di Disnaker dan Disdik Kota Depok. Jadi sertifikat ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang juga nanti juga bisa buat melamar kerja gitu ya. Jadi sertifikat itu sangat penting gitu ya. Terus di kami juga memberikan akses video pembelajaran. Lalu akses eksklusif ke dalam dapur animasi community. Jadi kami punya komunitas yang terkumpul jadi satu tuh orang-orang yang mau belajar animasi gitu, dan mereka yang sudah bekerja di industri animasi yang saat ini juga sudah banyak yang menjadi artis-artis yang mengerjakan proyek-proyek nasional maupun internasional. Lalu kalian juga bisa sebentar, masih ada suara yang bocor nih sepertinya. Oke. Lalu kalian juga mendapatkan free mentoring selama 1 bulan melalui grup WhatsApp gitu. Nah, jadi banyak banget benefit yang didapat dengan mengikuti workshop dari dapur animasi dan LPK CEP FTUI ini. Kayak kalian mungkin tadi bisa nih ketemu sama Mas Aris nih ya. Mas Aris bisa bawain webinar hari ini gitu ya. Padahal seperti yang tadi saya bilang, Mas Aris ini pun juga banyak yang dikerjakan gitu. Dan sekarang saat ini kan tadi sempat dibilang beliau ini sedang mengerjakan project Kiko Animation ya. Yang misalnya teman-teman bisa nonton juga tuh di TV biasa di setiap weekend ya kalau nggak salah itu. Nah terus Kak Aris ini sendiri juga sudah sangat berpengalaman di industri, sekaligus beliau ini adalah animation supervisor nih teman-teman. Jadi beliau ini tuh udah yang langsung tuh memsupervisi gitu pekerjaan para animator gitulah ya. Nah dan di sini pun juga kami memberikan harga khusus gitu ya. Harga spesial nih buat teman-teman yang sudah datang dan sudah meluangkan waktunya, sudah berpartisipasi. Kami memberikan potongan dari yang harga awalnya dari 1 juta, kami berikan potongan hanya menjadi 450.000. Jadi di sini sebenarnya mahal banget karena kalian tuh bisa ketemu orang-orang industri yang tadi saya bilang. Mas Aris ini pun sendiri juga pernah mengerjakan proyek Leo Wildcare apa gitu ya. Pernah waktu itu saya juga membuat ininya, melihat portofolionya juga gitu ya. Leo Wildlife Ranger. Nah itu Wildlife Ranger. Wal apa gitu. Pokoknya ada wal-walnya gitu ya Kak. Waduh. Soalnya panjang gitu karena lumayan banyak juga nih yang dikerjakan Kak Ari. Saya juga ngelihat ininya, wow keren-keren gitu ya Kak. Ada juga astrologi gitu ya Kak. Banyak sih sebenarnya. Nah terus juga tadi juga sempat ada diinfokan soal sosmednya LPK CEP FTUI. Jadi teman-teman boleh nih memfollow juga ya, atau misalnya mau mencari tahu info-info mengenai kursus yang tadi juga boleh karena ada di sosmednya kami juga, sosmednya LPK CEP FTUI. Lalu ini sosmednya kami dari Dapur Animasi. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau tahu, biasa di IG Dapur Animasi sendiri tuh mungkin lebih men-share seperti tips-tips atau misalnya info-info gitu ya. Jadi biasa di Dapur Animasi sendiri cukup aktif untuk membagikan ilmu gitu dan juga membuka kelas workshop gitu. Seperti yang tadi saya juga sempat sebutkan gitu ya. Ini di sini juga ada kayak animasi gitu. Basic 3D animation, mungkin pengajarnya ini tuh dari salah satu ini juga ya Kak, animatornya Kak Aris nih. Iya, senior animator di DAC. Nah, ini senior animatornya malah ya yang ngajar nih Kak Prabudika. Ya betul. Ini juga ada Mas Benhard Sitompul mengajar di Basic Portrait Drawing. Beliau ini juga luar biasa karena Mas Ben ini salah satu founder dari Dapur Animasi, juga head of production dari Mythologic Studio gitu ya. Jadi mereka yang sibuk ini tuh ternyata masih bisa mau meluangkan waktu untuk mengajar teman-teman. Jadi semisal teman-teman tertarik, saya masih menunggu teman-teman untuk mendaftar ke saya secara PM gitu ya. Sampai jam 6 sore saya tunggu gitu ya. Jadi promo ini berlaku hanya sampai hari ini nih, yang dari yang tadi harga 1 juta menjadi 450.000 gitu. Mungkin kalau misalnya mau lebih detail nanti saya akan juga jelaskan secara PM. Kalian boleh langsung aja menghubungi saya, Kak, saya mau belajar misalnya
kan ini saya belum semuanya juga nih saya masukkan ya poster-posternya gitu. Dan ini jadwalnya juga belum diganti. Nanti akan saya update lagi juga. Jadi teman-teman yang misalnya mau bertanya, Kak, ada buka kelas apa aja nih gitu. Dan tenang aja teman-teman, jadi workshop ini tuh hanya 3 jam. 3 jam pembelajaran, tapi kalian fokus dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh mentor gitu. Jadi di sini sebenarnya kalian udah dikasih arahan, kalian juga disuruh membuat sesuatu gitu. Jadi langsung prakteknya. Kalau di sini kan webinar mungkin kita lebih interaktif ya, maksudnya saling memberi info gitu, saling sharing gitu. Tapi kalau kalian mengikuti workshop dari LPK CP Sisi IT dan Dapur Animasi, kalian akan mendapatkan yang lebih gitu. Kalian tuh bisa membuat sesuatu yang mungkin kalian pikir kalian belum pernah gitu pakai softwarenya gitu. Misalnya ada software Blender gitu ya, atau misalnya software Autodesk Maya gitu. Tapi nanti akan diajari sama pengajar-pengajar yang memang praktisi industri. Jadi tidak perlu khawatir karena dari kami semua sudah terlisensi aktif di industri. Kalau misalkan juga mau bertanya-tanya, boleh silahkan saja ya. Saya juga siap kalau kalian mau bertanya. Oke, mungkin itu sih dari saya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi absensi karena nanti juga sertifikat juga akan dibagikan dengan mengisi form G-form ya. Tadi juga ini sampai 11.40 aja teman-teman. Jadi yang belum daftar, monggo yang belum daftar lagi, yang belum mengisi, jadi segera diisi ya. Jangan sampai terlewat nanti. Oke, mungkin itu aja sih dari saya infonya. Dan ini lumayan juga ya, udah lewat 7 menit. Mungkin aku minta waktunya teman-teman di akhir sesi ini kita berfoto bersama ya. Ini sebagai kenang-kenangan nih. Karena bisa berfoto juga nih sama Mas Aris yang juga super sibuk nih ya. Saya juga waktu ngontek Mas Aris, Kak bisa gak nanti tanggal segini Kak isi acara yuk. Kak segini bisa gak nih? Oh nggak bisa gitu, nanti aja jadi schedule gitu ya. Ini luar biasa, jadi mendatangkan seorang Mas Aris tuh wah luar biasa. Sudah Makasih gitu, ya. sudah gitu mau men-share banyak gitu ya Kak. Makasih banget loh. Iya, Ya. makasih semuanya juga sudah hadir ya. Ya yang mau on cam silahkan ya yang bisa. Oh gitu, udah ada yang Kak Aris kalau di follow back nggak? Wah. Udah langsung nih Kak. Langsung diiniin aja. Harusnya sih di follow back ya sebenarnya. Yang penting DM dulu aja ke Kak Aris. Ini saya juga ditanyain IG-nya, ini saya kasih juga IG saya ya. Gitu teman-teman. Oke. Ada kita sambil menunggu yang lain on cam ya. Nah, sebentar lagi juga jam makan siang nih. Jadi teman-teman habis selesai ini, oke, jangan lupa untuk makan siang gitu. Jangan lupa juga family time gitu ya yang udah punya keluarga gitu. Jadi jangan mentang-mentang PPKM kita jadinya rebahan aja nih di rumah tapi nggak melakukan apa-apa, jangan ya. Tetap melakukan hal-hal yang produktif. Benar. Oke, mungkin aku print screen yang di layar 1. Ini kan ada 6 ya, jadi ini aku yang pertama dulu ya. Yang di layar 1 aku screenshot. Oke, semuanya saya screenshot ya. Ini mohon maaf ketutup. Oke. 1, 2, 3. Oke, lanjut yang keduanya. Udah kayak ini ya. Lanjut Bang gitu. 1, 2, 3. Ini mukanya pada serius-serius amat teman-teman. Jangan tegang ya teman-temannya. Kayak udah berasa mau di ospek aja nih. Kita enggak ini kok ya. Jadi kita senyum-senyum aja karena senyum itu adalah ibadah. Memberikan semangat ke orang-orang gitu ya. Ini saya mau print screen dulu. 1, 2, 3. Oke, lagi lanjut yang ketiga. 1, 2, 3. Lagi ya, sabar ya teman-temannya, ini latihan. 1, 2, latihan kesabaran. 3. Oke, ini lagi kita ini. Oh, banyak juga. Tegang karena footbar sama kakak yang huawo. Waduh, huawo apa ya? Saya baru dengar huawo. Wow.
Oke, baiklah. Mungkin segitu aja ya yang itu sudah meng-on-cam-kan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, sudah mau mendengarkan sampai akhir. Thank you Luar biasa banget semuanya. kalian semangatnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai bertemu lagi di acara kami selanjutnya. Bye-bye semuanya. Nanti di chat lagi ya buat sosmednya ya. Di grup Iya. ya. Oke. Yo, thank you semuanya. Thank you semuanya. Dadah. Bye. Makasih, Kak. Sarangi. Terima kasih kakak cantik. Oh, makasih. Makasih, Kak. Sarangi. Makasih. Iya, Kak, sama-sama. Makasih Kak Feni. Sama-sama, Kak. Nah, Kak Feni, aku bisa undur diri juga nggak sih? Oh ya, boleh, Kak. Boleh ya? Bentar, ada yang ini ya nungguin link absensi. Bentar nih, Aduh. aku kasih. Aku up lagi ya buat link absensinya. Yang misal tadi ini. Oke. Oke, silakan ya teman-teman. Yang belum ini. Oke, siap. Aku N ya. Oh, IG Iki, nanti Kak. aku kasih. Waduh. Di grup ya, kita lanjut di grup. Oke, jangan lupa tetap stay di grup karena nanti akan ada info-info menarik selanjutnya. Kan ada yang Sarangi. nembak kamu tuh IC Teru Darling katanya. Itu kayak Kak Aris deh yang ditembak. Nggak bisa ya, Feni sudah ada yang punya itu ya. Terima kasih semuanya. Ntar pacarnya marah lagi. Oke, dadah semuanya. Sarangi, sehat-sehat ya. Stay safe. Aku N ya.